Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta dengan sangat hebat, menciptakan suasana mencekam di dalam ruang tamu kediaman keluarga Adiwangsa yang biasanya terlihat sangat tenang. Namun kini penuh ketegangan yang luar biasa. Kiana berdiri dengan tangan gemetar di samping meja besar. Sementara ayahnya terus memberikan tekanan mental agar dia bersedia menggantikan kakak perempuannya, Siska, untuk menemui seorang pria yang sangat berkuasa malam ini. Siska duduk di sofa sambil terisak pelan. Namun Kiana tahu bahwa air mata itu hanyalah sebuah sandiwara, agar dia tidak perlu menghadapi risiko besar yang menanti di depan sana. Jangan egois, Kiana. Perusahaan kita sedang berada di ambang kehancuran yang sangat mengerikan, dan hanya tawaran kerjasama dari Mahendra Group yang bisa menyelamatkan kita dari kemiskinan yang memalukan ini. Bentak ayahnya dengan suara yang menggelegar di seluruh penjuru ruangan. Beliau tidak peduli bahwa Kiana hanyalah seorang gadis muda yang memiliki impian sendiri. Karena baginya, anak perempuan hanyalah sebuah aset yang bisa ditukarkan demi keuntungan bisnis semata. Kiana menatap mata ayahnya yang penuh dengan keserakahan, menyadari bahwa tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang yang tersisa bagi dirinya di dalam rumah megah yang terasa dingin. Siska seharusnya pergi menemui Adrian Mahendra di hotel mewah itu. Namun dia merasa sangat ketakutan setelah mendengar rumor tentang betapa kejam dan dinginnya CEO muda tersebut terhadap wanita manapun yang mendekatinya. Ibu tiri Kiana segera mengambil gaun sutra berwarna merah, menyala yang sangat terbuka dan melemparkannya ke arah Kiana, dengan wajah yang penuh dengan penghinaan serta kebencian yang sudah mendarah daging. Pakailah ini dan pastikan kamu membuat Adrian merasa puas sehingga dia mau menandatangani kontrak investasi yang sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup. Ucap ibu tirinya dengan nada yang sangat merendahkan martabat Kiana sebagai manusia. Kiana memegang kain sutra yang terasa sangat halus, namun sekaligus terasa sangat berat karena beban penderitaan yang harus dia tanggung demi keluarga yang tidak pernah menganggapnya ada selama bertahun-tahun ini. Dia ingin sekali menolak dan pergi meninggalkan rumah itu selamanya. Namun dia tahu bahwa ayahnya tidak akan segan untuk melakukan hal buruk pada makam ibunya jika dia berani membangkang perintah tersebut. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Kiana melangkah menuju kamarnya yang sempit untuk mulai merias wajahnya agar terlihat sangat mirip dengan Siska, sang putri mahkota keluarga Adiwangsa yang selalu dipuji oleh semua orang. Proses transformasi itu terasa sangat menyakitkan bagi jiwa Kiana, karena dia harus menutupi identitas aslinya dengan lapisan riasan tebal dan parfum mahal yang baunya sangat menyengat dan tidak dia sukai. Dia menatap bayangannya di cermin dan melihat sosok wanita asing yang terlihat sangat menggoda, namun memiliki mata yang penuh dengan kesedihan yang mendalam serta keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. Kiana menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu sangat cepat. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melewati malam yang sangat panjang dan berbahaya ini, demi kehormatan mendiang ibu kandungnya yang tercinta. Sebuah mobil sedan mewah sudah menunggu di depan gerbang rumah untuk membawa Kiana menuju Hotel Grand Hyatt, tempat di mana Adrian Mahendra sudah menunggu dengan segala kemewahan dan kekuasaan yang dimilikinya. Selama perjalanan yang terasa sangat singkat itu, Kiana hanya bisa menatap rintik hujan yang membasahi kaca jendela mobil sambil membayangkan masa depan yang mungkin akan hancur setelah malam ini berakhir. Dia merasa seperti seekor domba yang sedang diantar menuju sarang serigala yang sangat lapar, tanpa ada satu orang pun yang peduli atau berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari nasib buruk yang sedang mengintai di kegelapan malam. Ketika mobil berhenti di depan lobi hotel yang sangat megah, seorang petugas dengan seragam rapi segera membukakan pintu dan menyambut Kiana dengan sikap yang sangat sopan, seolah dia adalah tamu yang sangat penting. Kiana melangkah dengan ragu-ragu. Tumit sepatunya yang tinggi menciptakan suara ketukan yang bergema di atas lantai marmer yang mengkilap dan terlihat sangat mewah di bawah cahaya lampu kristal. Dia bisa merasakan pandangan kagum dari orang-orang di sekitar. Namun hal itu justru membuatnya merasa semakin tidak nyaman, karena dia tahu bahwa semua kecantikan yang mereka lihat hanyalah sebuah kebohongan besar yang sangat rapuh. Dia menaiki lift menuju lantai paling atas, tempat kamar presidensial berada.
Dengan perasaan yang semakin tidak menentu, dan perut yang terasa mual karena rasa cemas yang terus menghantui pikirannya setiap detik. Ketika pintu lift terbuka, seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, sudah berdiri menunggu untuk mengantarkan Kiana menuju pintu besar yang terbuat dari kayu ek yang sangat mahal. "Silakan masuk. Tuan Adrian sudah menunggu Anda di dalam," ucap pengawal tersebut dengan suara datar tanpa ekspresi sedikit pun. Membuat suasana di koridor yang sepi itu terasa semakin mencekam bagi perasaan Kiana. Kiana mendorong pintu itu dengan perlahan dan aroma kayu cendana serta cerutu mahal segera menyerbu indera penciumannya, menciptakan kesan maskulin yang sangat kuat dan dominan di dalam ruangan yang cukup luas tersebut. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan bahu yang lebar sedang menatap pemandangan lampu kota dari balik jendela kaca yang sangat besar dan menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Pria itu adalah Adrian Mahendra. Sosok yang namanya selalu disebut dengan penuh rasa hormat, sekaligus rasa takut oleh semua pengusaha di negeri ini, karena kecerdasan dan kekejamannya dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. "Kamu datang terlambat, Siska," ucap Adrian tanpa membalikkan badannya. Namun, nada suaranya yang rendah dan berat sudah cukup untuk membuat bulu kuduk Kiana meremang, karena merasa terintimidasi oleh kehadirannya. Kiana tetap diam, tidak berani mengeluarkan suara karena takut Adrian akan segera menyadari bahwa dia bukanlah Siska yang asli. Meskipun mereka berdua memiliki kemiripan fisik yang sangat luar biasa berkat bantuan riasan. Dia melangkah perlahan menuju tengah ruangan, mencoba menjaga keseimbangannya di atas sepatu tinggi yang sangat tidak nyaman, sambil terus memegang tas kecilnya dengan sangat erat, seolah benda itu bisa memberikan sedikit keberanian tambahan. Adrian akhirnya membalikkan badan dan menatap Kiana dengan mata yang sangat tajam, seolah dia sedang berusaha menembus lapisan riasan tebal itu untuk melihat apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh wanita di depannya. "Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matamu malam ini. Tidak seperti biasanya yang penuh dengan ambisi dan kerakusan akan harta kekayaan yang selalu kamu pamerkan di setiap pertemuan sosial," gumam Adrian. Dia melangkah mendekat dengan perlahan, menciptakan tekanan udara yang terasa semakin berat bagi Kiana. Hingga akhirnya pria itu berhenti tepat di depan Kiana dengan jarak yang sangat dekat dan intim sekali. Kiana menundukkan kepalanya, tidak berani membalas tatapan mata Adrian yang terasa seperti elang yang sedang mengunci mangsanya, agar tidak bisa melarikan diri kemanapun juga di ruangan tertutup ini. "Aku meminta maaf atas keterlambatanku, Tuan Adrian. Perusahaan sedang mengalami banyak masalah, dan ayahku meminta aku untuk memastikan bahwa Anda tetap bersedia membantu kami melalui investasi ini," jawab Kiana. Suaranya sedikit bergetar, namun dia berusaha keras untuk menjaga nada bicaranya agar terdengar semirip mungkin dengan gaya bicara Siska yang selalu terdengar manja, namun penuh dengan maksud yang sangat tersembunyi di balik kata-katanya. Adrian menyipitkan matanya, merasakan ada sesuatu yang janggal. Namun dia tidak bisa segera memastikan apa sebenarnya yang salah dengan wanita cantik yang kini berdiri dengan sangat kaku di hadapannya tersebut. Dia meraih dagu Kiana dengan jarinya yang panjang dan memaksa gadis itu untuk menatap langsung ke dalam matanya yang berwarna hitam pekat dan terlihat sangat dingin seperti es di kutub utara. "Mengapa tanganmu sangat dingin dan mengapa kamu terlihat begitu ketakutan seolah aku akan membunuhmu saat ini juga? Bukankah ini yang kamu inginkan sejak awal pertemuan kita di acara pesta perusahaan bulan lalu?" tanya Adrian. Kiana menelan ludahnya dengan susah payah, merasa terjebak dalam jaring kebohongan yang dia buat sendiri, demi memenuhi ambisi gila dari keluarga besarnya yang sangat tidak memedulikan perasaannya sebagai seorang manusia yang memiliki harga diri. "Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan karena cuaca di luar sana sangat buruk. Tapi aku berjanji akan melakukan apapun yang Anda minta, asalkan Anda mau menandatangani dokumen perjanjian kerja sama itu sekarang." Adrian tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat sinis dan meremehkan.
Seolah dia baru saja mendengar lelucon yang paling bodoh dari seorang wanita yang sedang berusaha keras untuk merayu dirinya malam ini. Ternyata kamu benar-benar serendah itu. Siska, bersedia menjual tubuhmu hanya demi selembar kertas kontrak yang bahkan tidak sebanding dengan harga diri yang seharusnya kamu miliki sebagai seorang putri dari keluarga terhormat. Adrian melepaskan cengkeramannya pada dagu Kiana dan berjalan menuju meja kecil untuk menuangkan minuman keras ke dalam gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu kuning keemasan yang sangat redup. Kiana merasa hatinya tersayat mendengar penghinaan itu. Meskipun kata-kata itu sebenarnya ditujukan untuk Siska. Namun, tetap saja dia yang harus merasakan rasa malu yang sangat luar biasa di dalam ruangan mewah ini. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di dalam pikiran Adrian saat dia terus memperhatikan gerak-gerik Kiana, yang terlihat sangat canggung dan tidak memiliki aura menggoda yang biasanya dipancarkan oleh Siska yang asli. Siska yang dia kenal adalah wanita yang akan segera memeluknya dan mencoba merayunya dengan berbagai cara yang sangat vulgar. Namun wanita di depannya ini justru terlihat sangat ingin melarikan diri sejauh mungkin. Dia mulai meragukan identitas wanita itu. Namun rasa penasaran yang besar justru membuatnya ingin terus memainkan permainan ini untuk melihat sejauh mana drama keluarga Adiwangsa akan berlanjut di bawah pengawasannya yang sangat teliti. Baiklah, jika itu yang kamu mau, maka tunjukkan padaku bahwa kamu memang layak untuk mendapatkan bantuan besar dari Mahendra Group. Perintah Adrian sambil duduk di sofa kulit yang besar dan sangat mewah. Dia menunjuk ke arah tempat tidur besar yang berada di tengah ruangan, memberikan kode yang sangat jelas tentang apa yang dia harapkan dari Kiana sebagai imbalan atas investasi bernilai triliunan rupiah tersebut. Kiana merasa dunianya seakan runtuh saat itu juga. Menyadari bahwa titik nadir dalam hidupnya telah tiba, dan dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan arus takdir yang sangat kejam ini. Kiana berjalan menuju tempat tidur dengan langkah yang sangat berat. Setiap langkahnya terasa seperti sedang menuju ke tiang gantungan yang akan mengakhiri masa mudanya dengan cara yang sangat tragis dan sangat memilukan. Dia duduk di tepi ranjang yang sangat empuk. Namun baginya tempat itu terasa seperti hamparan paku yang siap menusuk kulitnya hingga berdarah-darah karena rasa malu yang tidak tertahankan lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun dia segera menghapusnya dengan cepat, agar Adrian tidak melihat kelemahannya. Karena dia harus tetap berperan sebagai Siska yang kuat dan penuh dengan segala kepalsuan duniawi. Adrian memperhatikan setiap detail gerakan Kiana dengan sangat seksama. Dari cara dia bernapas yang tidak teratur hingga bagaimana jarinya terus meremas kain gaun merah yang dia kenakan dengan sangat kuat sekali hingga memutih. Dia merasa ada sebuah teka-teki besar yang sedang menanti untuk dipecahkan. Dan insting bisnisnya yang tajam memberitahunya bahwa wanita ini bukanlah wanita murahan yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang di kalangan atas. Ada sebuah kesucian yang masih tersisa di balik riasan tebal itu. Sebuah cahaya yang sangat berbeda dari kegelapan yang biasanya mengelilingi orang-orang di sekitar Adrian. Selama bertahun-tahun dia berkuasa di puncak. Dia berdiri dan mendekati tempat tidur, membuat Kiana secara refleks memejamkan matanya dengan sangat erat, karena dia merasa sangat takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kamar yang sangat sunyi ini. Adrian bisa mencium aroma sabun bayi yang samar di balik wangi parfum mahal yang menyengat. Sebuah detail kecil yang semakin memperkuat kecurigaannya bahwa wanita ini telah melakukan sebuah penyamaran yang sangat ceroboh sekali. Dia duduk di samping Kiana dan bisa merasakan tubuh gadis itu bergetar hebat seperti daun yang tertiup angin kencang di tengah badai salju yang sangat dingin dan mematikan bagi siapapun yang terpapar. Buka matamu dan lihat aku, Siska, atau siapapun kamu sebenarnya. Karena aku tidak suka menyentuh wanita yang terlihat seperti mayat hidup tanpa gairah sedikit pun di atas ranjangku yang sangat mahal ini. Kiana perlahan membuka matanya dan melihat wajah Adrian yang kini terlihat sedikit lebih lembut, namun tetap memancarkan otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang berada di bawah pengaruh kekuasaannya yang sangat luas. Dia menyadari bahwa dia sudah kalah dalam permainan penyamaran ini. Karena Adrian Mahendra bukanlah pria bodoh yang bisa dikelabui.
hanya dengan kemiripan wajah dan sehelai gaun merah yang sangat menggoda bagi pria biasa. Aku bukan Siska. Namaku Kiana. Dan aku terpaksa melakukan ini karena ayahku mengancam akan menghancurkan satu-satunya peninggalan ibuku jika aku menolak untuk menggantikan kakakku yang sangat ketakutan untuk menemui Anda malam ini. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari bibir Kiana. Seolah sebuah bendungan yang sudah lama menahan beban emosi yang sangat besar akhirnya runtuh. Dan membiarkan kejujuran mengalir keluar tanpa bisa dihentikan lagi oleh akal sehatnya. Dia menatap Adrian dengan pandangan yang pasrah. Siap untuk menerima kemarahan atau pengusiran yang sangat memalukan dari hotel ini. Karena telah berani mencoba untuk menipu seorang penguasa besar seperti Adrian Mahendra. Namun, di luar dugaan Kiana, Adrian justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung kebencian atau penghinaan, melainkan sebuah ketertarikan yang sangat mendalam terhadap kejujuran yang baru saja dia dengar dari mulut gadis itu. Jadi, keluarga Adiwangsa benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Mereka sampai harus mengirimkan seorang gadis polos seperti kamu untuk menghadapi harimau seperti aku di dalam ruangan yang sangat tertutup dan berbahaya ini. Adrian menyandarkan tubuhnya dan terus menatap Kiana. Menyadari bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Karena dia baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar kontrak bisnis. Kiana merasa sedikit lega, namun tetap waspada. Karena dia tahu bahwa Adrian masih memegang kendali penuh atas nasibnya, dan nasib perusahaan ayahnya yang sedang berada di ujung tanduk, karena utang yang sangat menumpuk. Tolong jangan salahkan ayahku. Dia hanya sedang putus asa. Meskipun aku tahu apa yang dia lakukan padaku adalah sesuatu yang sangat salah dan tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun di dunia ini. Kiana berbicara dengan nada yang sangat tulus, menunjukkan kualitas karakter yang sangat jauh berbeda dari Siska, yang selalu menyalahkan orang lain atas semua kegagalan yang dia alami dalam hidupnya yang penuh dengan kemanjaan. Adrian merasa terkesan dengan sikap Kiana yang tetap berusaha melindungi keluarganya meskipun dia telah diperlakukan seperti sampah oleh mereka sendiri demi kepentingan uang dan status sosial yang sangat fana dan tidak kekal. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap pipi Kiana dengan lembut, menghapus sisa air mata yang masih menempel di sana dengan sebuah gerakan yang sangat tidak terduga bagi seorang pria yang dikenal sangat dingin. Sepertinya aku baru saja menemukan sebuah permata yang tersembunyi di tengah tumpukan sampah plastik yang sangat membosankan. Dan aku tidak akan membiarkan permata ini kembali ke tempat asalnya yang sangat kotor dan menjijikkan itu. Malam itu, bukannya melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, Kiana justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara dengan Adrian tentang banyak hal yang selama ini dia simpan sendiri di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Adrian mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Kiana dengan penuh perhatian. Merasa kagum pada kecerdasan dan pandangan hidup gadis itu yang sangat dewasa, meskipun usianya masih tergolong sangat muda sekali untuk ukuran seorang wanita. Dia menyadari bahwa Kiana memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar alat bagi keluarganya. Dan dia mulai merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang di kota ini. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Kiana tertidur karena kelelahan di sofa besar setelah melalui malam yang penuh dengan tekanan emosional yang sangat menguras seluruh tenaga dan pikirannya hingga ke titik yang paling rendah. Adrian menyelimuti tubuh Kiana dengan jasnya sendiri, menatap wajah polos gadis itu yang kini terlihat sangat tenang dalam tidurnya yang lelap tanpa gangguan dari mimpi buruk yang selama ini selalu menghantuinya setiap malam. Dia tahu bahwa setelah pagi ini tiba, kehidupan Kiana tidak akan pernah sama lagi. Dan dia akan memastikan bahwa setiap orang yang telah menyakiti gadis ini akan menerima pembalasan yang setimpal dari tangannya sendiri. Adrian mengambil ponselnya dan menghubungi asisten pribadinya, memberikan instruksi singkat, namun sangat padat untuk segera membatalkan semua kontrak dengan keluarga Adiwangsa dan menyiapkan sebuah pengumuman yang akan mengguncangkan seluruh jagat bisnis di Indonesia. Dia juga memerintahkan asistennya untuk menjemput Kiana dan membawanya ke sebuah tempat yang aman.
jauh dari jangkauan ayahnya dan ibu tirinya yang kejam. Karena mulai saat ini Kiana adalah tanggung jawab pribadinya secara penuh. Adrian tersenyum penuh kemenangan. Merasa bahwa takdir telah memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga melalui sebuah pengkhianatan yang awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan hidup seorang gadis yang tidak bersalah sama sekali. Kiana terbangun beberapa saat kemudian dan merasa bingung saat melihat Adrian sedang berdiri di depan jendela sambil memegang sebuah dokumen penting yang baru saja dikirimkan oleh asistennya melalui email yang sangat rahasia sifatnya. Jangan takut Kiana. Permainan baru saja dimulai. Dan kamu adalah bagian terpenting dari rencanaku untuk membersihkan kota ini dari orang-orang serakah yang tidak memiliki hati nurani, seperti anggota keluargamu yang sangat memuakan itu. Adrian berjalan mendekati Kiana dan mengulurkan tangannya, memberikan sebuah isyarat bahwa dia ingin Kiana ikut bersamanya untuk memulai sebuah perjalanan baru yang penuh dengan petualangan dan perubahan besar dalam hidup mereka berdua ke depannya. Kiana menatap tangan Adrian dan kemudian menatap mata pria itu, mencari kepastian apakah dia bisa mempercayai sosok yang selama ini dikenal sebagai monster di dunia bisnis yang sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Dia melihat sebuah keyakinan yang sangat kuat di sana. Dan entah mengapa, hatinya merasa bahwa ini adalah jalan keluar yang selama ini dia cari untuk bisa bebas dari penjara penderitaan yang diciptakan oleh ayahnya. Dengan tangan gemetar namun penuh dengan harapan yang baru muncul, Kiana menyambut tangan Adrian, menandai awal dari sebuah aliansi yang tidak terduga, namun akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di masa depan nanti. Matahari mulai mengintip dari balik tirai jendela kamar hotel yang sangat megah itu, memberikan cahaya keemasan yang menerangi wajah Kiana, yang masih terlihat sangat pucat setelah melewati malam yang penuh gejolak emosi yang sangat melelahkan. Dia merasa jantungnya berdegup sangat kencang ketika menyadari bahwa dia masih berada di dalam wilayah kekuasaan Adrian Mahendra. Seorang pria yang memiliki reputasi sebagai penguasa tanpa belas kasihan di dunia bisnis. Kiana mencoba untuk duduk tegak sambil merapikan gaun merahnya yang kini sudah terlihat sangat kusut. Menyadari bahwa takdirnya kini sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam sekali. Adrian berdiri membelakangi Kiana sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan di bawah sana. Namun pikirannya sebenarnya sedang terfokus sepenuhnya pada gadis yang baru saja memberikan pengakuan sangat jujur tersebut. Dia merasa sangat tertarik pada keberanian Kiana yang berani mengungkapkan kebenaran di tengah situasi yang sangat menguntungkan bagi dirinya jika dia tetap berpura-pura menjadi Siska yang sangat ambisius. Adrian memutar tubuhnya perlahan dan menatap Kiana dengan sebuah pandangan yang sangat sulit untuk diartikan. Sebuah campuran antara rasa hormat yang baru tumbuh dan rencana besar yang mulai tersusun rapi di dalam otaknya yang sangat jenius. Kamu tahu bahwa dengan mengakui identitas aslimu, kamu baru saja menghancurkan harapan terakhir ayahmu untuk mendapatkan tanda tanganku di atas kontrak investasi yang sangat dia dambakan demi menyelamatkan perusahaan Adiwangsa yang sedang sekarat itu. Ucap Adrian. Suaranya terdengar sangat tenang, namun memiliki bobot yang sangat berat. Membuat Kiana merasa seolah-olah seluruh beban dunia ini sedang diletakkan di atas bahunya yang kecil dan rapuh tersebut. Kiana menundukkan kepalanya, menyadari konsekuensi besar dari kejujurannya semalam. Namun dia merasa jauh lebih lega karena tidak harus terus hidup di bawah bayang-bayang kebohongan yang sangat menyiksa batinnya selama ini. Saya sadar sepenuhnya akan hal itu, Tuan Adrian. Namun saya lebih memilih untuk menghadapi kemarahan ayah saya daripada harus terus menipu seseorang yang memiliki ketajaman insting seperti Anda di dalam ruangan yang sangat intim ini. Ayah saya mungkin akan sangat marah dan menghukum saya dengan cara yang sangat kejam. Tetapi saya tidak bisa lagi membiarkan martabat saya diinjak-injak. Hanya demi uang yang tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati bagi keluarga kami. Kiana berbicara dengan nada yang sangat mantap, menunjukkan kekuatan karakter yang selama ini dia sembunyikan di balik sikapnya yang sangat pendiam dan selalu mengalah pada saudara perempuannya. Adrian melangkah mendekat dan duduk di kursi tunggal yang berada tepat di hadapan Kiana, mengamati setiap detail ekspresi wajah gadis itu dengan tatapan yang sangat intens dan penuh dengan selidik yang mendalam sekali.
Dia bisa melihat kecerdasan yang memancar dari mata Kiana. Sesuatu yang tidak pernah dia temukan pada Siska. Meskipun kakak perempuan Kiana itu selalu berusaha tampil sebagai wanita karir yang sangat hebat di depan publik. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar wajah cantik yang mirip dengan kakakmu. Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu kuasai selain menjadi boneka bagi keluargamu. Kiana menarik napas panjang. Merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya tanpa harus terus-menerus dianggap sebagai bayangan yang tidak berarti oleh orang-orang di sekitarnya selama bertahun-tahun ini. Saya memiliki gelar sarjana di bidang manajemen keuangan dan saya telah mempelajari semua laporan tahunan Mahendra Group selama 3 tahun terakhir sebagai bahan studi kasus saya di kampus yang sangat sederhana. Saya tahu bahwa perusahaan Anda sedang mencari mitra untuk ekspansi ke pasar energi terbarukan di wilayah timur. Namun perusahaan ayah, saya sebenarnya tidak memiliki kapabilitas teknis untuk mendukung proyek besar tersebut. Adrian sedikit terkejut mendengar analisis tajam yang keluar dari bibir Kiana. Karena dia tidak menyangka bahwa gadis yang dikirim untuk merayunya ternyata memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang strategi bisnis perusahaannya sendiri. Kamu benar-benar berbeda dari apa yang aku bayangkan tentang keluarga Adiwangsa yang selama ini hanya dikenal sebagai sekelompok orang yang pandai menjilat demi mendapatkan keuntungan materi secara instan. Ketajaman analisismu adalah sesuatu yang langka. Dan aku mulai berpikir bahwa mungkin nasib telah mengirimkan orang yang tepat ke kamarku malam ini. Meskipun melalui cara yang sangat kotor dan tidak bermoral sama sekali. Kiana merasa sedikit tersanjung. Namun dia tetap menjaga kewaspadaannya, karena dia tahu bahwa Adrian tetaplah seorang pemangsa yang bisa berubah, menjadi sangat berbahaya, jika merasa terancam atau merasa sedang dipermainkan oleh orang lain. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tuan Adrian, apakah Anda akan mengusir saya dan memberitahu ayah saya bahwa rencananya telah gagal total, karena kejujuran saya yang mungkin dianggap sangat bodoh ini? Kiana menunggu jawaban dengan perasaan yang sangat cemas. Membayangkan reaksi murka ayahnya. Jika dia pulang tanpa membawa hasil apapun dari pertemuan yang dianggap sebagai misi penyelamatan keluarga yang sangat krusial ini. Adrian terdiam sejenak. Jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan irama yang sangat teratur. Menciptakan suasana hening yang terasa sangat menekan bagi siapapun yang berada di dalam ruangan mewah yang sangat sunyi tersebut. Aku tidak akan mengusirmu. Justru sebaliknya. Aku memiliki sebuah tawaran yang jauh lebih menguntungkan bagimu daripada sekadar kembali ke rumah itu, dan terus-menerus menjadi korban dari keserakahan ayahmu yang tidak terbatas. Ayahmu sedang dalam posisi yang sangat terjepit, dan dia akan segera melakukan apapun untuk bertahan hidup. Termasuk menjualmu kepada siapapun yang bersedia memberikan harga tertinggi untuk menebus hutang-hutang perusahaannya yang sangat besar itu. Kiana merasakan dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya ketika menyadari kebenaran dari kata-kata Adrian. Karena dia tahu betul bahwa ayahnya memang mampu melakukan hal sekejam itu demi mempertahankan status sosial dan kekayaannya. Lalu apa yang Anda tawarkan kepada saya? Tuan Adrian. Apakah ini adalah bentuk lain dari perbudakan yang hanya dibungkus dengan kemewahan, agar terlihat lebih sopan di mata masyarakat yang sangat munafik ini? Kiana menatap langsung ke dalam mata Adrian, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada nasib tanpa melakukan perlawanan yang berarti bagi harga dirinya yang masih tersisa. Sangat sedikit saat ini. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kali ini terlihat sangat tulus, dan memiliki kesan yang sangat kuat, seolah dia telah menemukan sebuah tantangan baru yang sangat menarik untuk dia taklukkan. Aku menawarkan posisi sebagai istri sahku di mata hukum dan publik. Bukan sebagai pelayan atau wanita simpanan yang hanya bisa tinggal di balik bayang-bayang kekuasaanku yang sangat luas dan mendominasi ini. Aku membutuhkan seseorang yang cerdas seperti kamu untuk membantuku membersihkan pengkhianat di dalam Dewan Direksi Mahendra Group. Dan sebagai imbalannya, aku akan menjamin keselamatanmu serta memberikan kekuasaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tawaran itu bagaikan petir di siang bolong bagi Kiana.
Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang CEO kelas dunia seperti Adrian Mahendra akan memintanya untuk menjadi istrinya melalui sebuah pernikahan kontrak yang sangat mendadak. Anda gila, Tuan Adrian. Kita baru saja bertemu, dan Anda bahkan tidak benar-benar mengenal saya. Bagaimana mungkin Anda bisa mempercayakan nama besar keluarga Mahendra kepada seorang gadis asing yang baru saja mencoba menipu Anda? Kiana merasa dunianya seakan berputar dengan sangat cepat. Mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut pria, yang kini terlihat sangat serius dengan tawaran yang sangat gila tersebut. Di dunia bisnis ini, kepercayaan adalah barang mewah yang sangat sulit untuk didapatkan. Dan aku lebih memilih untuk mempercayai seseorang yang memiliki keberanian untuk jujur, meskipun dalam kondisi yang sangat tertekan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu memiliki integritas. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh para direkturku yang selalu tersenyum di depanku, namun berencana untuk menusukku dari belakang, demi keuntungan pribadi mereka masing-masing. Pernikahan ini akan menjadi tameng bagi kita berdua. Kamu mendapatkan perlindungan total dariku. Dan aku mendapatkan sekutu yang sangat setia serta cerdas untuk menjaga benteng kekuasaanku dari serangan para musuh di luar. Kiana terdiam. Otaknya bekerja dengan sangat cepat untuk mempertimbangkan semua risiko dan keuntungan dari tawaran gila yang baru saja dia dengar dari pria yang memiliki pengaruh sangat besar tersebut. Dia menyadari bahwa jika dia menerima tawaran ini, dia akan secara resmi menyatakan perang terhadap keluarganya sendiri dan masuk ke dalam lubang singa yang penuh dengan intrik politik keluarga kaya. Namun di sisi lain, ini adalah satu-satunya jalan baginya untuk mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya dan memastikan bahwa ayahnya tidak akan pernah bisa menyentuh atau menyakiti dirinya lagi dengan cara yang sangat kejam. Saya butuh jaminan bahwa Anda tidak akan mencampuri urusan pribadi saya, dan bahwa pernikahan ini hanya akan bersifat profesional di hadapan orang lain, tanpa ada tuntutan fisik yang tidak saya inginkan. Kiana mencoba memberikan syarat yang cukup berat, berharap Adrian akan mundur. Namun dia justru melihat binar ketertarikan yang semakin kuat di mata pria yang sedang duduk dengan sangat tenang di depannya itu. Adrian mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa dia menghargai batasan yang dibuat oleh Kiana, dan dia bersedia untuk mengikuti aturan main yang diajukan oleh gadis yang sangat luar biasa berani tersebut. Setuju. Kita akan membuat kontrak hitam di atas putih, agar semua hak dan kewajiban kita jelas. Dan aku berjanji tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu, karena aku lebih menghargai pikiranmu daripada tubuhmu. Adrian berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya, mengambil selembar kertas kosong, dan mulai menuliskan poin-poin kesepakatan yang akan mengubah jalannya sejarah hidup mereka berdua. Selamanya mulai dari detik yang sangat bersejarah ini, Kiana memperhatikan setiap gerakan tangan Adrian. Menyadari bahwa dia baru saja menandatangani sebuah perjanjian dengan seorang pria yang mungkin akan menjadi malaikat pelindungnya atau justru menjadi badai terbesar dalam hidupnya. Setelah draft kontrak selesai dibuat, Adrian menyerahkannya kepada Kiana agar gadis itu bisa membacanya dengan sangat teliti sebelum benar-benar memberikan persetujuan akhir yang akan mengikat mereka dalam ikatan pernikahan yang sangat tidak biasa. Kiana membaca setiap kata dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan oleh Adrian untuk menjeratnya ke dalam situasi yang merugikan di masa depan yang sangat sulit untuk diprediksi. Dia melihat bahwa Adrian benar-benar menepati janjinya dalam draft tersebut, memberikan kompensasi yang sangat besar dan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi Kiana jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan semua persyaratan ini, Tuan Adrian, dan saya siap untuk memulai peran baru saya sebagai istri Anda, asalkan Anda segera menyelesaikan masalah hutang keluarga saya tanpa melibatkan saya lagi. Adrian tersenyum puas dan segera menghubungi pengacaranya untuk menyiapkan dokumen resmi yang akan mereka tanda tangani. Pagi ini juga sebelum berita tentang pernikahan mereka tersebar luas ke seluruh penjuru kota, Kiana merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Meskipun dia tahu bahwa tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan sana, terutama saat dia harus menghadapi keluarganya dengan status barunya yang sangat mengejutkan.
Beberapa jam kemudian, seorang asisten pribadi Adrian yang bernama Hadi datang membawa beberapa dokumen dan pakaian baru yang sangat mewah serta sangat elegan untuk dikenakan oleh Kiana sebagai calon Funyan Mahendra Group. Kiana mengganti gaun merahnya yang kusut dengan sebuah setelan formal berwarna putih yang sangat anggun, mencerminkan citra seorang wanita kelas atas yang cerdas, berwibawa, dan memiliki kelas yang sangat tinggi. Dia melihat bayangannya di cermin dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Karena kini dia terlihat seperti seorang ratu yang siap untuk mengambil kembali tahtanya yang selama ini telah dirampas oleh orang lain. Adrian menatap Kiana dengan rasa kagum yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Menyadari bahwa instingnya semalam memang benar tentang potensi besar yang dimiliki oleh gadis yang selama ini selalu dianggap sebagai sampah. Kamu terlihat sangat luar biasa, Kiana. Dan aku yakin seluruh Jakarta akan gempar ketika melihat siapa yang akan menjadi pendampingku di acara makan malam perusahaan yang akan diadakan besok malam nanti. Kiana hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan dia harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi segala macam badai yang akan datang, menerjang kehidupan barunya sebagai seorang istri dari penguasa bisnis. Mereka berdua keluar dari hotel bersama-sama, diikuti oleh barisan pengawal yang sangat ketat, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang berani menghalangi jalan mereka menuju mobil limusin yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Adrian mulai menjelaskan rencana jangka pendek untuk menghadapi ayah Kiana, termasuk bagaimana cara memberikan kejutan yang akan membuat keluarga Adiwangsa menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas aset paling berharga mereka. Kiana mendengarkan dengan seksama, merasa sebuah kekuatan baru mengalir di dalam pembuluh darahnya. Sebuah tekad untuk membuktikan pada dunia bahwa dia bukan lagi seorang figuran dalam naskah kehidupan yang sangat kejam. Ayahmu akan sangat terkejut ketika dia menerima pemberitahuan bahwa hutang-hutangnya telah dilunasi oleh sebuah perusahaan misterius yang sebenarnya adalah bagian dari Mahendra Group. Namun dengan syarat bahwa dia harus melepaskan hak asuhmu. Adrian menjelaskan taktiknya dengan sangat mendetail, menunjukkan sisi kejamnya sebagai seorang penguasa bisnis yang sangat lihai dalam memanipulasi keadaan, demi mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus mengotori tangannya sendiri secara langsung. Kiana merasa sedikit ngeri namun sekaligus merasa puas, karena akhirnya dia bisa melihat ayahnya yang sombong itu harus bertekuk lutut di bawah kekuasaan seorang pria yang jauh lebih kuat dan perkasa. Perjalanan menuju kediaman keluarga Adiwangsa terasa sangat singkat namun penuh dengan ketegangan yang merambat di antara Kiana dan Adrian. Seolah udara di dalam mobil tersebut dipenuhi oleh listrik yang siap menyambar. Kiana menatap ke arah jendela, melihat pemandangan jalanan yang sudah sangat akrab baginya. Namun kali ini dia merasa seperti seorang pejuang yang sedang pulang untuk menyelesaikan sebuah pertempuran besar yang sangat menentukan. Dia tahu bahwa Siska pasti sedang menunggu dengan penuh harap agar kontrak itu berhasil didapatkan. Tanpa menyadari bahwa adiknya yang dia benci telah merebut peluang emas yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal mula rencana itu dibuat. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Adiwangsa, Kiana menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan seluruh keberanian yang dia miliki agar tidak terlihat lemah di depan orang-orang yang telah menyakiti hatinya selama ini. Adrian menggenggam tangan Kiana sejenak, memberikan sebuah dukungan moral yang sangat berarti, dan sebuah sinyal bahwa dia akan selalu berada di samping Kiana, apapun yang akan terjadi di dalam rumah itu nanti. Mereka berdua melangkah keluar dari mobil dengan penuh percaya diri, siap untuk menghadapi badai amarah dan kebingungan yang pasti akan meledak dari dalam rumah mewah yang selama ini menjadi penjara bagi jiwa Kiana. Suasana di ruang tamu keluarga Adiwangsa terasa sangat mencekam saat pintu besar itu terbuka dengan perlahan, namun penuh dengan wibawa yang sangat luar biasa dari sosok Adrian. Ayah Kiana, Bapak Surya, langsung berdiri dari kursi kebesarannya dengan wajah yang dipenuhi oleh harapan sekaligus rasa cemas yang tidak bisa disembunyikan sama sekali dari pandangan orang. Di sampingnya, Siska sedang menatap ke arah pintu dengan ekspresi yang sangat angkuh.
Mengira bahwa Kiana telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai pelayan yang setia demi kepentingan perusahaan keluarga yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran total. Siska segera melangkah maju, dengan senyuman yang sangat lebar. Namun langkahnya terhenti seketika saat dia melihat Kiana tidak masuk sendirian, melainkan berjalan berdampingan dengan sang penguasa bisnis. Penampilan Kiana yang kini sangat elegan dalam setelan putih mewah membuat Siska merasa sangat iri karena dia menyadari bahwa adiknya terlihat jauh lebih berkelas daripada dirinya sendiri saat ini. Wajah Siska yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi merah padam karena rasa marah yang sangat meluap-luap. Menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah telah terjadi di hotel mewah itu tanpa sepengetahuannya. Bapak Surya segera mendekati Adrian dengan sikap yang sangat merunduk. Seolah dia sedang menyembah seorang dewa yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali bisnisnya yang sudah hampir mati itu. Selamat datang Tuan Adrian. Saya sangat berterima kasih karena Anda bersedia datang ke rumah kami yang sederhana ini. Setelah pertemuan semalam yang saya harap berjalan dengan sangat lancar. Dia melirik ke arah Kiana dengan tatapan yang sangat tajam. Memberikan sinyal agar Kiana segera memberikan laporan tentang kontrak investasi yang seharusnya sudah ditandatangani oleh Adrian sebagai imbalan atas pengorbanan yang telah Kiana lakukan. Adrian sama sekali tidak menyambut uluran tangan Bapak Surya. Melainkan dia tetap berdiri tegak dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana kainnya yang sangat mahal dan terlihat rapi. Pandangannya yang sangat dingin membuat Bapak Surya merasa sangat terintimidasi. Seolah dia sedang berhadapan dengan tembok raksasa yang tidak mungkin bisa ditembus oleh kata-kata manis atau segala bentuk rayuan busuknya. Aku datang ke sini bukan untuk membicarakan kontrak investasi sampah yang kamu tawarkan itu, melainkan untuk membawa calon istriku pergi dari rumah yang penuh dengan kemunafikan ini untuk selamanya tanpa ada gangguan. Pernyataan Adrian bagaikan ledakan bom yang sangat dahsyat di tengah ruangan yang sunyi itu. Membuat ibu tiri Kiana hampir terjatuh dari sofa karena rasa terkejut yang luar biasa. Apa maksud Anda dengan calon istri? Tuan Adrian, bukankah seharusnya Siska yang menjadi pasangan yang tepat untuk pria hebat seperti Anda, dan bukan Kiana yang hanyalah anak tiri? Ibu tiri Kiana berusaha untuk memperbaiki situasi dengan cara yang sangat ceroboh. Namun dia segera menyadari bahwa kata-katanya justru semakin membuat suasana menjadi sangat tegang tidak terkendali bagi keluarga mereka yang serakah. Kiana melangkah maju dengan sangat tenang, menunjukkan sebuah keberanian yang belum pernah dia perlihatkan selama tinggal di rumah ini, sejak dia masih kecil hingga tumbuh menjadi dewasa sekarang. Mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga Adiwangsa. Karena Tuan Adrian telah melunasi semua hutang perusahaan melalui kesepakatan yang sangat resmi serta memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat. Ayah tidak perlu lagi mencariku atau menggunakan aku sebagai alat penukar demi mendapatkan keuntungan bisnis. Karena aku telah memilih jalanku sendiri sebagai Funyan Mahendra Group yang sah di mata dunia luar. Siska berteriak dengan sangat histeris, menunjuk wajah Kiana dengan jari yang gemetar. Karena rasa benci yang sudah tidak bisa dia bendung lagi di dalam hatinya yang sangat busuk. Kamu adalah seorang pencuri, Kiana. Kamu mencuri posisi yang seharusnya menjadi milikku dengan cara yang sangat licik dan merendahkan martabat keluarga kita yang sangat terhormat ini di mata publik. Siska mencoba untuk menerjang Kiana. Namun asisten pribadi Adrian yang bernama Hadi segera menghalangi langkahnya dengan sebuah tatapan yang sangat dingin dan sangat tegas. Seolah dia siap untuk mengambil tindakan keras. Adrian menarik pinggang Kiana dengan sangat posesif, menunjukkan kepada semua orang di ruangan itu bahwa Kiana berada di bawah perlindungannya yang sangat kuat, tidak bisa diganggu-gugat. Jika ada satu orang pun di rumah ini yang berani menyentuh atau menghina istriku, maka aku pastikan bahwa Mahendra Group akan meratakan seluruh aset kalian dalam waktu kurang dari 24 jam. Ancaman itu terdengar sangat nyata dan sangat mematikan. Membuat Bapak Surya segera menarik Siska mundur, agar tidak melakukan hal bodoh yang bisa menghancurkan sisa-sisa kehidupan mereka yang sudah sangat hancur itu. Adrian mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja marmer yang sangat dingin.
memberikan isyarat agar Bapak Surya segera menandatangani dokumen pelepasan hak tersebut. Ini adalah surat pernyataan bahwa Kiana tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Adiwangsa. Dan sebagai gantinya, semua hutangmu kepada bank swasta telah aku ambil alih sepenuhnya hari ini. Bapak Surya gemetar saat memegang pena. Dia merasa sangat terhina, namun rasa takut akan jatuh miskin jauh lebih besar daripada rasa sayangnya kepada putri bungsunya, yang selama ini dia perlakukan sangat buruk sekali. Setelah tanda tangan itu dibubuhkan, Kiana merasa seolah-olah rantai besi yang selama ini melilit jiwanya akhirnya terputus dengan sebuah dentuman yang sangat keras dan sangat membebaskan seluruh batinnya dari penderitaan. Dia menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Namun dia tidak menemukan sedikit pun penyesalan di mata pria tua itu. Melainkan hanya ada pandangan lega karena beban finansialnya telah hilang seketika. Kiana menyadari bahwa keputusannya untuk mengikuti Adrian adalah keputusan yang paling benar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Meskipun dia harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan intrik. Ibu tiri Kiana mencoba untuk mendekati Adrian dengan sebuah senyuman palsu yang terlihat sangat menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya dengan hati yang jernih dan jujur seperti Kiana. Jika Kiana akan menjadi funyan Anda, maka bukankah sewajarnya jika kami mendapatkan bagian dari kekayaan Mahendra Group sebagai uang mahar yang pantas untuk seorang putri keluarga besar kami? Dia berharap bisa mendapatkan keuntungan tambahan dari situasi ini. Namun Adrian hanya menatapnya dengan penuh rasa jijik yang sangat mendalam, seolah dia sedang melihat serangga kecil yang sangat kotor merayap di atas meja makan mewahnya. Jangan pernah mencoba untuk memeras aku dengan alasan apapun. Karena aku tahu semua catatan kriminal dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh keluargamu selama 10 tahun terakhir ini secara sangat rapi. Jika kamu masih berani membuka mulut untuk meminta uang, aku tidak akan segan untuk mengirim bukti-bukti tersebut ke pihak kepolisian agar kalian semua bisa membusuk di dalam penjara yang sangat gelap. Ucapan Adrian membuat ibu tiri Kiana langsung terdiam 1000 bahasa. Wajahnya menjadi pucat pasi, seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah menguap hilang karena rasa takut yang sangat mencekam jiwanya. Kiana masuk ke dalam kamarnya yang sempit untuk mengambil sebuah kotak kecil berisi foto almarhum ibunya dan beberapa barang kenangan yang tidak memiliki nilai material, namun sangat berharga bagi jiwanya. Dia tidak membawa satupun pakaian yang dibelikan oleh ayahnya. Karena dia ingin memulai hidup baru với tangan yang bersih dari segala pemberian orang-orang yang telah mengkhianati dirinya secara sangat kejam. Saat dia keluar dari kamar, dia melihat Siska masih menatapnya dengan pandangan penuh dendam yang sangat membara. Namun Kiana hanya membalasnya với sebuah senyuman tipis yang menandakan bahwa dia kini telah menang secara moral. Ayo kita pergi dari sini, Kiana. Tempat ini sudah tidak memiliki apapun yang pantas untuk kamu simpan, atau kamu rindukan di masa depan yang akan datang nanti. Adrian menggandeng tangan Kiana dengan sangat erat, membimbingnya keluar dari rumah itu menuju mobil limusin yang sudah menunggu di depan gerbang voy mesin yang masih menyala halus. Para tetangga yang melihat kejadian itu merasa sangat heran dan bingung melihat Kiana keluar bersama pria paling kaya di negeri ini. Sementara keluarga Adiwangsa hanya bisa terdiam membisu di depan pintu rumah mereka yang kini terasa sangat sunyi. Di dalam mobil, suasana menjadi jauh lebih tenang. Meskipun Kiana masih bisa merasakan getaran di tangannya akibat tekanan emosi yang baru saja dia alami bersama keluarganya yang sangat tidak berperasaan. Adrian memberikan sebotol air mineral kepada Kiana, menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sangat jarang diperlihatkan kepada orang lain di luar sana dalam dunia bisnis yang sangat keras dan kompetitif. Kamu melakukan hal yang sangat hebat tadi. Tidak banyak orang yang bisa berdiri tegak melawan orang tua yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun dengan cara yang sangat sistematis dan sangat kejam seperti itu. Mobil limusin itu akhirnya memasuki sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi tempa berkualitas tinggi, menandakan pintu masuk ke kediaman pribadi keluarga Mahendra yang sangat luas dan sangat terjaga ketat. Rumah itu terlihat seperti sebuah istana modern dengan arsitektur yang sangat minimalis, namun memancarkan kesan kemewahan yang sangat luar biasa dari setiap sudut bangunan yang menjulang tinggi ke langit biru.
Kiana merasa kagum sekaligus sedikit terintimidasi oleh kemegahan tempat yang kini akan menjadi rumah barunya. Meskipun dia tahu bahwa di balik dinding-dinding mewah ini tersimpan banyak rahasia besar yang sangat gelap dan menakutkan. Para pelayan berbaris rapi untuk menyambut kedatangan Adrian dan calon istrinya. Dengan sikap yang sangat hormat serta penuh dengan kedisiplinan yang sangat tinggi, seolah mereka adalah pasukan militer yang terlatih. Adrian memperkenalkan Kiana kepada kepala pelayan yang bernama Biinah. Seorang wanita paruh baya yang memiliki tatapan mata sangat lembut, namun terlihat sangat tegas dalam menjalankan semua tugas rumah tangganya. Kiana merasa sedikit canggung saat harus dipanggil dengan sebutan nyonya. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga martabatnya, agar tidak mempermalukan Adrian di depan semua orang yang bekerja di rumah mewah ini. Setelah beristirahat sejenak, Adrian mengajak Kiana menuju ruang kerja pribadinya yang dipenuhi dengan ribuan buku dan peralatan teknologi canggih yang digunakan untuk memantau pergerakan pasar saham dunia secara real-time setiap harinya. Di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati tua itu, sudah tersedia dokumen pernikahan kontrak yang sudah disiapkan oleh pengacara terbaik di Indonesia untuk mereka tanda tangani secara resmi malam ini. Kiana membaca setiap klausul dengan sangat teliti, memastikan bahwa hak-haknya sebagai individu tetap terlindungi, meskipun dia harus berperan sebagai istri dari seorang pria yang sangat dominan dan penuh dengan ambisi besar. Adrian mulai menjelaskan tugas pertama Kiana sebagai Funhan Mahendra Group, yaitu menghadiri rapat pemegang saham minggu depan, untuk menunjukkan kepada semua musuh politiknya bahwa dia memiliki dukungan yang sangat kuat. Aku butuh kamu untuk mengamati gerak-gerik paman aku yang bernama Baskoro, karena aku curiga dia telah bekerja sama dengan pihak luar untuk mencoba menggulingkan posisi aku sebagai pemimpin utama di perusahaan ini. Kiana mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa perannya bukan hanya sekadar pendamping di acara pesta, melainkan dia adalah seorang agen rahasia yang harus bekerja di tengah-tengah badai intrik kekuasaan yang sangat berbahaya sekali. Saya mengerti Tuan Adrian. Saya akan menggunakan semua kemampuan manajemen keuangan saya untuk melacak aliran dana mencurigakan yang mungkin dilakukan oleh Baskoro selama masa transisi kepemimpinan Anda di perusahaan ini yang sangat besar. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan aliansi kita. Karena kesuksesan Anda adalah jaminan keamanan bagi saya untuk terus hidup bebas dari bayang-bayang keluarga Adiwangsa yang sangat serakah dan kejam itu. Kiana menunjukkan semangat yang sangat membara di matanya, membuat Adrian merasa bahwa dia tidak salah dalam memilih sekutu untuk menghadapi peperangan besar yang akan segera meletus di dalam internal keluarganya sendiri yang sangat penuh tipu daya. Malam pun tiba. Kiana berdiri di balkon kamarnya yang sangat mewah, menatap bintang-bintang di langit, sambil merenungkan perubahan nasibnya yang sangat drastis, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saja. Dia kini bukan lagi gadis yang bisa ditindas oleh siapapun, karena dia telah memiliki perlindungan dari pria yang paling ditakuti, namun juga paling dikagumi di seluruh penjuru negeri yang luas ini. Kiana berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi Funyan yang sesungguhnya. Seseorang yang tidak hanya cantik secara fisik, namun juga memiliki kekuatan yang bisa membuat semua musuhnya gemetar ketakutan saat melihatnya datang. Matahari pagi yang menembus jendela kaca setinggi langit-langit menyapa Kiana dengan kehangatan yang terasa sangat asing bagi dirinya, yang selama ini terbiasa hidup dalam kesempitan. Dia terbangun di atas ranjang yang sangat luas dengan sprei sutra yang sangat halus, mencoba menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya telah berubah secara drastis, hanya dalam waktu semalam saja. Aroma bunga lili segar yang diletakkan oleh pelayan di atas meja samping tempat tidur memberikan kesan kemewahan yang sangat nyata, seolah menegaskan bahwa dia kini adalah penguasa di dalam kamar yang sangat megah dan sangat luar biasa. Indah ini bagi siapapun yang melihatnya. Kiana melangkah menuju cermin besar dan menatap bayangannya sendiri, menyadari bahwa mulai hari ini dia harus meninggalkan semua ketakutan lama untuk menjadi sosok yang lebih kuat dan sangat berwibawa. Dia tahu bahwa di luar sana banyak orang yang sedang menantikan kegagalannya, terutama para anggota keluarga Mahendra, yang mungkin merasa sangat terancam dengan kehadirannya yang sangat tiba-tiba dan sangat tidak terduga ini.
dengan tekad yang sangat bulat. Kiana mulai mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan intrik politik, serta segala macam kepalsuan yang sangat menjijikkan dari kalangan atas yang sangat sombong dan angkuh. Pintu kamar diketuk dengan sangat lembut oleh Bi Inah, yang datang membawakan sarapan mewah, serta sebuah kotak perhiasan besar yang dikirimkan langsung oleh Adrian, sebagai hadiah untuk mengawali pagi ini. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah kalung berlian yang sangat berkilauan dengan nilai yang mungkin bisa membeli seluruh rumah lamanya, beserta isinya tanpa sisa sedikit pun bagi orang miskin. Tuan Adrian meminta Anda untuk mengenakan ini karena malam nanti akan ada acara perjamuan penting yang akan dihadiri oleh seluruh kolega bisnis, serta para pemegang saham dari Mahendra Group yang sangat berpengaruh dan berkuasa saat ini. Kiana menyentuh berlian itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Merasa bahwa benda ini bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan sebuah simbol tanggung jawab besar yang harus dia pikul mulai detik ini. Dia menyadari bahwa Adrian ingin memberikan pesan yang sangat kuat kepada semua orang, bahwa Kiana adalah wanita pilihannya yang sah, dan tidak boleh diremehkan oleh siapapun juga di kota ini. Meskipun hatinya masih merasa sangat ragu, Kiana tetap memutuskan untuk menerima peran tersebut dengan penuh martabat. Demi membuktikan bahwa seorang gadis yang dianggap sebagai sampah bisa berubah menjadi permata yang sangat indah dan berkilau. Sore harinya, suasana di kediaman Mahendra menjadi sangat sibuk, karena tim penata rias profesional telah datang untuk mempersiapkan Kiana, agar tampil sangat sempurna di hadapan publik yang sangat haus akan gosip. Mereka mendandani Kiana dengan sebuah gaun malam berwarna biru safir yang sangat elegan, yang mengikuti lekuk tubuhnya dengan sangat anggun, tanpa terlihat berlebihan, namun tetap memancarkan aura kekuasaan yang sangat dominan sekali. Riasan wajahnya dibuat sangat natural, namun tajam di bagian mata, memberikan kesan bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas, mandiri, dan tidak mudah untuk ditaklukkan oleh kata-kata manis atau segala macam intimidasi mental. Adrian masuk ke dalam ruangan dengan setelan tuxedo hitam yang sangat rapi, dan dia tampak terdiam sejenak saat melihat transformasi Kiana yang kini terlihat jauh lebih cantik daripada sebelumnya malam itu. Kamu benar-benar terlihat luar biasa, Kiana. Dan aku yakin malam ini semua mata akan tertuju padamu, serta mempertanyakan dari mana asal wanita sehebat dan seanggun ini muncul di sampingku. Adrian mengulurkan tangannya dan Kiana menyambutnya dengan sebuah senyuman yang sangat percaya diri, menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk masuk ke dalam arena pertempuran sosial yang sangat kejam dan sangat berbahaya bagi pemula. Lokasi perjamuan itu berada di sebuah hotel bintang 5 yang paling mewah di Jakarta, yang sudah dijaga sangat ketat oleh ratusan petugas keamanan profesional demi menjaga kenyamanan para tamu penting. Saat mobil limusin Adrian berhenti di depan lobi, puluhan lampu kilat kamera wartawan segera menyambar dengan sangat cepat, mencoba menangkap momen pertama kemunculan Funhan baru dari sang penguasa Mahendra Group. Adrian memegang tangan Kiana dengan sangat erat, memberikan kekuatan moral yang sangat besar, agar gadis itu tetap tenang di tengah kerumunan orang yang sangat berisik dan penuh dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di dalam ruangan aula yang sangat megah, Kiana segera menjadi pusat perhatian semua orang, termasuk ayahnya dan Siska, yang ternyata juga hadir karena mendapatkan undangan sebagai perwakilan dari mitra bisnis kecil. Siska menatap Kiana dengan pandangan yang dipenuhi oleh kebencian yang sangat mendarah daging. Tidak menyangka bahwa adiknya yang dia rendahkan bisa terlihat begitu mempesona dan berdiri sejajar dengan para elit. Wajah ibu tirinya juga tampak sangat pucat saat menyadari bahwa Kiana kini memiliki kekuasaan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya, saat mereka masih mencoba untuk menindas Kiana di rumah. Siska yang tidak tahan dengan rasa irinya segera mendekati Kiana, saat Adrian sedang berbicara dengan beberapa direktur utama, mencoba untuk mempermalukan Kiana di depan umum dengan cara yang sangat licik. Jangan merasa hebat hanya karena kamu mengenakan gaun mahal. Karena semua orang di sini tahu bahwa kamu hanyalah seorang pengganti yang terpaksa diambil karena aku menolaknya waktu itu. Siska berbisik dengan nada yang sangat tajam,
Berharap kata-katanya bisa menghancurkan rasa percaya diri Kiana di hadapan banyak tamu yang sedang memperhatikannya dengan sangat seksama dari jarak yang cukup dekat untuk mendengar percakapan itu. Namun Kiana tidak terpengaruh sedikitpun oleh provokasi murahan tersebut. Dia justru menatap Siska dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasihan yang sangat tulus tanpa sedikitpun rasa marah. "Terima kasih atas keprihatinanmu, kakak. Namun sepertinya kamu lupa bahwa di dunia ini nilai seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang datang lebih dulu, melainkan oleh siapa yang mampu bertahan. Aku menyarankanmu untuk menikmati makanan lezat di sini. Karena mungkin ini adalah perjamuan mewah terakhir yang bisa kamu hadiri sebelum perusahaan ayah benar-benar aku ambil alih secara hukum." Jawaban tenang Kiana membuat Siska terdiam 1000 bahasa karena rasa malu yang mendalam. Baskoro, paman Adrian yang ambisius, kemudian mendekat dengan senyum palsu yang sangat menjijikan dan mencoba untuk menguji kecerdasan Kiana dalam hal strategi bisnis yang sedang dikerjakan oleh Mahendra Group saat ini. "Saya dengar Funihan baru ini memiliki latar belakang pendidikan manajemen keuangan yang cukup baik. Jadi apa pendapat Anda tentang rencana akuisisi bank yang baru saja kita lakukan?" Baskoro berharap Kiana akan memberikan jawaban yang bodoh atau dangkal. Namun dia justru dikejutkan oleh analisis Kiana yang sangat tajam mengenai risiko likuiditas, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari langkah strategi akuisisi yang sangat berisiko tersebut. Adrian yang mendengarkan dari kejauhan, merasa sangat bangga dan menyadari bahwa Kiana bukan hanya sekadar pajangan yang cantik di lengannya, melainkan seorang mitra yang sangat cerdas dan sangat kompeten. Dia segera mendekat dan merangkul pundak Kiana dengan penuh kasih sayang, menunjukkan kepada Baskoro bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mencoba meremehkan atau menjatuhkan istrinya dengan pertanyaan jebakan yang sangat tidak berdasar. "Sepertinya istriku telah memberikan jawaban yang sangat memuaskan bagi rasa penasaranmu, Paman. Jadi lebih baik kita fokus pada agenda utama malam ini, tanpa harus mencoba untuk menggurui orang yang jauh lebih cerdas darimu." Kiana terus menunjukkan bakat diplomasinya yang luar biasa sepanjang malam itu. Menjalin hubungan dengan istri para diplomat serta pengusaha besar lainnya dengan sikap yang sangat ramah, namun tetap memiliki batas-batas martabat. Dia mampu mendiskusikan berbagai topik mulai dari seni hingga ekonomi makro dengan sangat lancar, membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkesan dan tidak percaya bahwa Kiana berasal dari keluarga yang sedang bangkrut. Citra Mahendra Group pun ikut terangkat berkat kehadiran Kiana yang dianggap sebagai angin segar di tengah kaku dan dinginnya dunia korporasi yang selama ini didominasi oleh pria-pria tua yang sangat kolot dan sangat membosankan. Saat malam semakin larut, Kiana dan Adrian berdiri di balkon aula yang sepi, menatap gemerlap lampu kota yang terlihat sangat indah dari ketinggian lantai 50 hotel tersebut. Malam itu, "Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya di depan semua orang yang selama ini telah memandang rendah dan meremehkan keberadaanku di dunia ini." Kiana berbicara dengan nada yang sangat lembut, sementara Adrian menatapnya dengan pandangan yang mulai berubah dari sekadar rasa hormat menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan sangat emosional bagi pria sedingin Adrian. "Mahendra, selama ini aku hanya memberikan panggungnya. Namun kamu sendirilah yang telah berhasil menaklukkan penonton dengan kecerdasan serta keberanianmu yang sangat luar biasa hebat bagi seorang wanita muda sepertimu saat menghadapi tekanan besar semacam ini." Adrian menyadari bahwa hatinya mulai bergetar setiap kali berada di dekat Kiana. Sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak pernah dia rasakan sejak dia memutuskan untuk hanya fokus pada kekuasaan dan kekayaan semata. Mereka berdua terdiam dalam keheningan yang sangat nyaman, menyadari bahwa di antara mereka mulai tumbuh sebuah ikatan yang lebih kuat daripada sekadar kontrak tertulis di atas kertas yang sangat kering dan formal. Namun, di sudut ruangan yang gelap, Siska dan ayahnya tampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat bersama Baskoro untuk menjatuhkan posisi Kiana sebelum dia menjadi terlalu kuat dan tidak bisa dikalahkan. Mereka merasa bahwa Kiana adalah ancaman nyata bagi kepentingan pribadi mereka.
sehingga mereka bersedia melakukan cara apapun yang sangat kotor untuk menghancurkan reputasi Kiana di depan publik dalam waktu dekat. Persekutuan antara keluarga Adiwangsa yang serakah dan Baskoro yang haus kekuasaan menciptakan sebuah awan gelap yang mulai mengintai kebahagiaan yang baru saja dirasakan oleh Kiana dan Adrian di tengah kemegahan malam yang sangat indah dan penuh bintang. Kiana bisa merasakan ada pandangan-pandangan jahat yang mengikutinya. Namun dia tidak merasa takut karena dia tahu bahwa dia tidak lagi sendirian dalam menghadapi badai kehidupan yang sangat kejam ini sekarang. Dia telah memiliki Adrian di sisinya. Seorang pria yang tidak hanya memberikan kekayaan, namun juga memberikan rasa aman yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari ayah kandungnya sendiri di rumah. Dengan penuh percaya diri, Kiana melangkah kembali ke dalam aula untuk menyelesaikan perjamuan tersebut sebagai seorang pemenang yang telah berhasil membalikan keadaan serta memenangkan hati semua orang yang hadir di acara yang sangat prestisius dan mewah itu. Keberhasilan malam itu menjadi berita utama di semua media sosial dan surat kabar bisnis keesokan harinya, yang menyebut Kiana sebagai mutiara baru Mahendra yang akan membawa perubahan besar bagi masa depan perusahaan. Rakyat jelata yang mendengar kisah hidupnya merasa sangat terinspirasi oleh perjuangan seorang gadis dari keluarga biasa yang mampu berdiri tegak di puncak kekuasaan, berkat kecerdasan serta keteguhan hatinya yang sangat luar biasa. Namun bagi Kiana, ini hanyalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ranjau. Dan dia harus terus waspada agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sedang digali oleh musuh-musuhnya dengan sangat teliti dan sangat rapi. Adrian memberikan sebuah ruangan kantor khusus bagi Kiana di lantai atas gedung Mahendra Group agar dia bisa mulai membantu mengelola yayasan amal, serta melakukan audit internal terhadap divisi-divisi yang mencurigakan secara mandiri. Dia ingin Kiana memiliki kekuatan yang nyata di dalam perusahaan. Bukan hanya sekadar gelar Funhan yang hampa tanpa ada pengaruh langsung terhadap jalannya roda organisasi yang sangat besar dan sangat kompleks tersebut. Kiana menerima tugas itu dengan penuh antusiasme. Menyadari bahwa inilah saatnya bagi dia untuk benar-benar mengabdi pada kebenaran serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini tertindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan sangat arogan. Hari-hari berikutnya dihabiskan oleh Kiana dengan mempelajari tumpukan dokumen rahasia serta laporan keuangan yang selama ini disembunyikan oleh para pengikut Baskoro di dalam struktur organisasi perusahaan yang sangat rumit dan penuh rahasia. Dia bekerja dengan sangat tekun dari pagi hingga larut malam, ditemani oleh Adrian yang sering datang membawakannya kopi, serta memberikan arahan strategis mengenai siapa saja orang yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diwaspadai. Hubungan mereka pun semakin hari semakin dekat, menciptakan sebuah sinergi yang sangat kuat antara kecerdasan intelektual Kiana dan kekuatan strategis Adrian yang selama ini telah terbukti sangat efektif dalam menguasai pasar bisnis global. Kiana duduk di depan layar komputer di ruang kantornya yang baru, menatap barisan angka yang tampak tidak selaras dalam laporan keuangan proyek energi terbarukan yang menjadi prioritas utama Mahendra Group saat ini. Jari jemarinya yang lentik bergerak dengan sangat cepat di atas papan ketik, mencoba melacak kemana perginya aliran dana sebesar 50 juta dolar, yang seolah-olah menguap begitu saja ke dalam sebuah perusahaan cangkang di luar negeri. Dia menyadari bahwa pola penggelapan ini sangat rapi dan sistematis, menunjukkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang memiliki akses tingkat tinggi, serta pemahaman yang sangat mendalam tentang celah-celah hukum perbankan internasional yang sangat rumit. Setelah melakukan penelusuran selama berjam-jam tanpa henti, Kiana menemukan sebuah fakta yang sangat menyakitkan hatinya, yaitu keterlibatan perusahaan Adiwangsa Perkasa milik ayahnya dalam skema pencucian uang yang dirancang oleh Baskoro. Ayahnya ternyata telah bersedia menjadi jembatan bagi dana gelap tersebut dengan imbalan pelunasan sisa hutang pribadinya yang tidak terdaftar dalam perjanjian awal dengan Adrian tempo hari di hotel mewah itu. Kiana merasa sesak napas saat menyadari bahwa keluarganya sendiri sedang berusaha untuk menghancurkan pria yang telah memberikan dia perlindungan serta martabat baru di tengah kehancuran hidup yang selama ini dia rasakan sangat menyiksa batin. Adrian masuk ke dalam ruangan kantor Kiana dengan wajah yang terlihat sangat lelah, namun matanya tetap memancarkan ketajaman yang sangat luar biasa seperti biasanya saat dia sedang menghadapi masalah besar di perusahaan.
Dia melihat Kiana yang tampak sangat pucat, dan segera mendekati meja kerja istrinya dengan langkah yang sangat penuh perhatian serta kepedulian yang sangat tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Apakah kamu menemukan sesuatu yang membuatmu terlihat sangat tertekan seperti ini? Kiana, karena aku bisa merasakan ada beban yang sangat berat sedang kamu sembunyikan dariku sejak aku melangkah masuk ke dalam ruangan pribadi ini. Kiana menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu dia menunjukkan hasil temuannya di layar monitor, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun, karena rasa malu yang sangat luar biasa terhadap perbuatan ayahnya yang sangat hina. Adrian mempelajari data tersebut dengan sangat teliti. Rahangnya mengeras dan tatapan. Matanya berubah menjadi sangat dingin seperti es yang sanggup membekukan apapun yang berada di hadapannya. Saat ini juga tanpa ada ampun sedikit pun. Jadi, Paman Baskoro benar-benar telah menggunakan ayahmu sebagai tameng untuk mencuri aset perusahaan ini. Dan mereka berdua mengira aku tidak akan pernah menyadari pengkhianatan yang sangat menjijikkan ini. Maafkan aku, Adrian. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ayahku akan melakukan hal seburuk ini setelah semua bantuan yang telah kamu berikan kepada keluarga kami untuk keluar dari jurang kebangkrutan yang sangat memalukan itu. Aku bersedia menerima konsekuensi apapun, termasuk jika kamu ingin membatalkan pernikahan kontrak ini. Karena aku merasa tidak pantas lagi berdiri di sampingmu setelah pengkhianatan besar yang dilakukan oleh keluargaku sendiri. Kiana menundukkan kepalanya. Merasa bahwa dunianya yang baru saja mulai terasa indah, kini harus runtuh kembali karena dosa-dosa orang lain yang tidak pernah dia duga akan menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Adrian menghela napas panjang. Lalu dia mengangkat dagu Kiana dengan sangat lembut. Memaksa gadis itu untuk menatap langsung ke dalam matanya yang kini sudah mulai melunak dan penuh dengan rasa kasih sayang yang sangat tulus. Jangan pernah meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan. Karena kamu adalah Kiana, dan bukan bagian dari konspirasi busuk yang sedang mereka jalankan untuk menjatuhkan posisi kepemimpinanku di Mahendra Group. Justru aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di sisiku. Karena tanpa ketajaman analisismu, mungkin aku akan terlambat menyadari lubang besar yang sedang digali oleh pengkhianat di dalam dewan direksi perusahaan yang sangat besar ini. Mereka berdua kemudian menghabiskan malam itu untuk menyusun sebuah strategi balasan yang sangat rapi untuk menjebak Baskoro dan Bapak Surya dalam permainan mereka sendiri, tanpa menimbulkan kegaduhan di mata publik atau media massa. Adrian mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang sangat kelam, di mana ibunya sendiri pernah dikhianati oleh anggota keluarga Mahendra yang lain hanya karena masalah harta warisan yang sangat sepele, namun sangat mematikan. Pengakuan Adrian membuat Kiana menyadari bahwa suaminya bukan hanya sekadar pria yang haus akan kekuasaan, melainkan seorang penyintas yang harus membangun dinding yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan orang-orang terdekat. Kiana merasa sebuah ikatan emosional yang sangat kuat mulai tumbuh di antara mereka, melampaui batas-batas kesepakatan tertulis yang pernah mereka tanda tangani di awal pernikahan. Kontrak yang mereka jalani secara sangat formal dan kaku. Dia menyadari bahwa Adrian adalah sosok yang sangat kesepian di puncak kekuasaannya. Dan kehadirannya ternyata memberikan warna baru, serta kehangatan yang selama ini sangat dirindukan oleh pria yang dikenal sebagai monster bisnis yang sangat dingin tersebut. Kiana berjanji dalam hatinya bahwa dia akan melindungi Adrian dengan seluruh jiwa dan raga, serta memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakiti pria itu melalui pengkhianatan yang sangat keji. Keesokan harinya, Baskoro datang ke kantor Kiana dengan sikap yang sangat angkuh dan mencoba untuk mengintimidasi keponakannya tersebut dengan membawa sebuah dokumen palsu yang berisi tuduhan bahwa Kiana telah menggelapkan dana yayasan amal. Dia berpikir bahwa Kiana hanyalah seorang gadis muda yang lemah dan akan mudah ketakutan jika diancam dengan skandal yang bisa menghancurkan reputasinya yang baru saja mulai bersinar di kalangan sosialita kelas atas Jakarta. Berhentilah mencampuri urusan audit internal Mahendra Group jika kamu masih ingin menikmati fasilitas mewah sebagai istri Adrian. Atau aku akan memastikan kamu kembali ke jalanan dengan nama yang sangat kotor dan menjijikan.
Kiana hanya tersenyum tipis saat mendengar ancaman dari Baskoro. Dia kemudian mengeluarkan sebuah rekaman suara percakapan antara Baskoro dan ayahnya saat mereka sedang merencanakan penggelapan dana proyek energi terbarukan di sebuah restoran mewah. Wajah Baskoro seketika berubah menjadi sangat pucat dan tubuhnya gemetar karena dia tidak menyangka bahwa Kiana telah memasang alat penyadap yang sangat canggih di kantor ayahnya sejak beberapa hari yang lalu dengan sangat rahasia. Anda meremehkan aku hanya karena aku adalah seorang wanita, Paman Baskoro. Namun sepertinya, Anda lupa bahwa seorang wanita yang telah kehilangan segalanya tidak akan pernah takut untuk bertarung demi keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Adrian yang sejak tadi mendengarkan dari balik pintu rahasia, kemudian muncul dengan membawa pengacara perusahaan serta beberapa petugas keamanan untuk segera mengamankan semua aset dan dokumen yang berada di bawah kendali Baskoro secara paksa dan legal. Baskoro mencoba untuk melawan, namun dia segera menyadari bahwa semua jalur pelariannya telah ditutup rapat oleh tim intelijen Mahendra Group yang bekerja sangat cepat di bawah instruksi langsung dari Adrian dan Kiana. Permainanmu berakhir di sini, Paman. Dan aku sarankan kamu mulai mencari pengacara yang sangat hebat, karena aku tidak akan memberikan ampunan sedikit pun bagi siapapun yang berani mencoba untuk mengkhianati keluargaku. Setelah Baskoro dibawa pergi, Kiana merasa sangat lemas dan terduduk di kursi kerjanya. Menyadari bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih berat karena dia harus berhadapan langsung dengan ayah kandungnya yang terlibat dalam kasus ini. Dia merasa sangat sedih karena harus memilih antara cinta kepada suaminya atau kesetiaan kepada seorang ayah yang selama ini telah memperlakukannya seperti alat perdagangan yang bisa dijual kapan saja demi keuntungan materi belaka. Adrian mendekati Kiana dan memeluknya dengan sangat erat, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan oleh istrinya, yang sedang mengalami konflik batin yang sangat luar biasa. Hebatnya di tengah situasi yang sangat kacau ini, jangan merasa bersalah karena telah memilih kebenaran. Kiana, karena seorang ayah yang baik tidak akan pernah menjerumuskan putrinya ke dalam perbuatan kriminal, atau menjadikan putrinya sebagai tameng untuk menutupi semua kejahatan yang telah dia lakukan sendiri secara sadar. Kita akan memberikan kesempatan bagi ayahmu untuk bersaksi melawan Baskoro agar dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Namun itu semua bergantung pada pilihannya sendiri, apakah dia ingin berubah atau tetap menjadi budak keserakahan. Kata-kata Adrian memberikan sedikit harapan bagi Kiana bahwa mungkin masih ada jalan keluar yang sedikit lebih manusiawi bagi ayahnya untuk memperbaiki semua kesalahan masa lalunya. Sementara itu di rumah keluarga Adiwangsa, Siska dan ibu tirinya mulai merasa cemas karena mereka tidak bisa menghubungi Bapak Surya, yang sudah tidak pulang selama 2 hari sejak pertemuan terakhirnya dengan Baskoro di kantor pusat. Mereka tidak menyadari bahwa Bapak Surya sebenarnya sedang berada di bawah perlindungan tim keamanan Adrian untuk memberikan keterangan lengkap mengenai semua keterlibatan pihak luar dalam upaya penggulingan kekuasaan di dalam Mahendra Grup yang sangat besar. Siska terus mengumpat dan menyalahkan Kiana atas semua kesialan yang menimpa keluarganya, tanpa pernah menyadari bahwa kehancuran mereka disebabkan oleh kesombongan dan ketamakan mereka sendiri yang sangat tidak berujung dan sangat merusak. Kiana terus bekerja keras untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh Baskoro di dalam perusahaan. Dia melakukan pertemuan demi pertemuan dengan para pemegang saham, untuk meyakinkan mereka bahwa Mahendra Group tetap stabil di bawah kepemimpinan Adrian yang sangat visioner. Keberanian dan kecerdasan Kiana dalam menangani krisis ini membuat para investor merasa sangat kagum dan semakin mempercayai bahwa Adrian telah memilih istri yang sangat tepat untuk menjadi pendampingnya di puncak kekuasaan bisnis yang kanatriga kuasaan penuh badai. Citra Kiana pun bertransformasi dari sekadar mutiara baru menjadi perisai Mahendra. Sosok wanita yang sangat disegani, karena ketegasannya dalam menegakkan integritas perusahaan tanpa pandang bulu terhadap siapapun juga yang berani melanggar aturan. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat tersebut, Adrian sering mengajak Kiana untuk makan malam sederhana di taman belakang rumah mereka. Menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia korporasi yang sangat melelahkan jiwa dan pikiran mereka, mereka mulai membicarakan rencana masa depan yang tidak lagi hanya tentang bisnis.
namun juga tentang bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sesungguhnya, yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, kejujuran, dan cinta yang tulus. Adrian menyadari bahwa sejak kehadiran Kiana, rumah mewahnya yang tadinya terasa sangat dingin dan sepi, kini telah berubah menjadi sebuah tempat yang sangat hangat dan penuh dengan tawa serta kasih sayang yang nyata. Setiap hari yang berlalu semakin memperkuat keyakinan Kiana bahwa dia telah berada di tempat yang tepat bersama orang yang sangat tepat. Meskipun jalan yang harus mereka tempuh masih dipenuhi dengan duri dan rintangan yang sangat tajam. Dia tidak lagi merasa menjadi seorang pengganti atau seorang bawahan. Karena di mata Adrian, dia adalah seorang ratu yang memiliki kedudukan yang sama tingginya dan memiliki hak yang sama besarnya dalam mengambil keputusan penting. Kekuatan internal yang dimiliki oleh Kiana kini telah matang sempurna, menjadikannya seorang pejuang wanita yang siap untuk menghadapi Cao-Trao terbesar dalam hidupnya, yang akan segera tiba dalam waktu dekat ini. Namun, kejutan besar masih menanti saat tim audit menemukan sebuah rekening rahasia yang ternyata dimiliki oleh ibu tiri Kiana, yang digunakan untuk menampung dana suap dari kompetitor Mahendra Group selama bertahun-tahun lamanya. Kiana menyadari bahwa musuhnya bukan hanya Baskoro, melainkan ada jaringan yang jauh lebih luas yang melibatkan orang-orang di dalam rumah lamanya yang selama ini dia anggap hanya sebagai orang yang haus harta saja. Penemuan ini membuat Kiana semakin waspada, dan dia mulai menyusun rencana yang lebih besar untuk melakukan pembersihan total terhadap semua parasit yang selama ini telah menghisap darah Mahendra Group demi keuntungan pribadi mereka. Adrian memberikan dukungan penuh atas semua langkah yang diambil oleh Kiana. Bahkan dia memberikan otoritas bagi Kiana untuk menandatangani dokumen pemutusan hubungan kerja terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran tersebut. Hubungan profesional dan pribadi mereka yang semakin harmonis menjadi kekuatan yang tidak terhentikan, menciptakan sebuah dinasti baru yang sangat kuat dan sangat sulit untuk ditembus oleh segala macam intrik kotor dari para pesaing bisnis mereka. Kiana merasa bahwa inilah saatnya bagi dia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa cinta yang tulus dapat mengubah takdir yang paling buruk sekalipun menjadi sebuah kemenangan yang indah. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang sangat redup, Kiana dan Adrian berdiri di balkon kantor mereka, menatap pemandangan kota Jakarta yang seolah berada di bawah genggaman tangan mereka berdua yang sedang saling bertautan erat. Mereka tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya akan segera dimulai esok pagi. Namun dengan kekuatan cinta dan kepercayaan yang mereka miliki, tidak ada lagi rasa takut yang menyelimuti hati mereka dalam menghadapi hari esok yang penuh misteri. Kiana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh energinya untuk menyambut Cao-Trao yang akan segera datang, di mana semua pengkhianat akan menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan selama ini. Malam perayaan ulang tahun ke-25 Mahendra Group digelar dengan kemewahan yang sangat mencolok di aula utama hotel paling eksklusif, di mana lampu kristal yang menggantung tinggi memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan yang dipenuhi oleh ribuan tamu undangan dari kalangan elit bisnis internasional yang sangat berpengaruh. Kiana berdiri di samping Adrian dengan sangat anggun, mengenakan gaun sutra berwarna perak yang dirancang khusus oleh desainer ternama untuk menunjukkan otoritasnya sebagai Funyan yang sesungguhnya di tengah badai pengkhianatan yang sedang mengintai di balik senyuman palsu para musuhnya, yang sangat haus akan kekuasaan dan harta melimpah. Di balik ketenangannya yang luar biasa, Kiana menyadari bahwa malam ini adalah puncak dari segala perjuangan panjang yang telah dia lalui sejak dia pertama kali melangkah masuk ke kamar hotel Adrian, sebagai seorang pengganti yang terhina bagi kakak perempuannya yang sangat serakah. Dia bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari sudut ruangan di mana Baskoro sedang berbisik dengan beberapa pemegang saham korup yang telah dibayar untuk menggulingkan posisi Adrian dalam rapat Dewan Direksi Darurat yang akan segera diadakan secara mendadak di tengah acara pesta yang sangat megah dan sangat meriah ini bagi semua orang. Tiba-tiba, pintu aula terbuka dengan sangat kasar, dan Siska melangkah masuk dengan penampilan yang sangat kacau,
serta wajah yang penuh dengan kemarahan yang tidak lagi bisa dia sembunyikan dari hadapan para tamu undangan yang sangat terhormat tersebut. Dia memegang sebuah amplop besar yang diklaimnya berisi bukti bahwa Kiana adalah seorang penipu ulung yang telah menjebak Adrian ke dalam pernikahan kontrak demi menguasai harta kekayaan Mahendra Group yang sangat luar biasa besarnya itu. Kehadiran Siska segera menciptakan kegaduhan di tengah ruangan. Sementara para wartawan mulai mengarahkan kamera mereka untuk menangkap momen skandal yang sangat memalukan dan sangat mengejutkan ini. Berhenti semuanya. Wanita yang berdiri di samping Adrian ini bukanlah seorang Funyen yang terhormat, melainkan seorang adik yang tidak tahu diri yang telah mencuri posisiku melalui cara-cara yang sangat kotor dan menjijikan bagi kita semua. Teriak Siska dengan suara yang sangat melengking. Dia mencoba untuk mendekati panggung utama. Namun para pengawal Adrian segera menghalangi langkahnya dengan sangat tegas, sehingga suasana menjadi semakin tegang dan dipenuhi oleh bisik-bisik dari para tamu yang merasa sangat bingung, serta sangat penasaran dengan kebenaran yang kerap sesungguhnya terjadi di balik kemegahan ini. Baskoro segera mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju ke depan panggung dan menuntut agar Adrian memberikan penjelasan resmi mengenai identitas istrinya yang kini sedang dipertanyakan oleh publik di depan mata semua orang yang hadir. Malam ini, kita tidak bisa membiarkan nama besar Mahendra Group dicemari oleh kehadiran seorang wanita yang memiliki latar belakang yang sangat meragukan dan penuh dengan kebohongan yang sangat sistematis seperti ini. Jika tuduhan Siska benar, maka Adrian telah gagal menjaga integritas keluarga dan harus segera melepaskan jabatannya sebagai CEO utama Mahendra Group demi kepentingan para pemegang saham yang sangat besar pengaruhnya. Adrian tetap berdiri dengan sangat tenang di samping Kiana. Sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau kekhawatiran sedikit pun menghadapi serangan fajar yang dilakukan oleh paman dan mantan calon pengantinnya yang sangat penuh dengan dendam membara tersebut. Dia melirik ke arah Kiana dan memberikan sebuah anggukan kecil. Sebuah sinyal bahwa ini adalah waktunya bagi Kiana untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dan menghancurkan semua musuh mereka dalam satu langkah strategis yang sangat mematikan. Kiana menarik napas panjang. Lalu dia melangkah maju dengan sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Memegang mikrofon dengan tangan yang sangat stabil tanpa getaran. Terima kasih atas perhatiannya, Paman Baskoro dan Kakak Siska. Namun sepertinya kalian berdua telah membuat sebuah panggung sandiwara yang sangat buruk dan sangat tidak berdasar, hanya untuk menutupi kejahatan besar yang telah kalian lakukan sendiri terhadap perusahaan ini. Saya memiliki semua bukti asli mengenai penggelapan dana proyek energi terbarukan yang dilakukan oleh kalian berdua, melalui perusahaan cangkang di luar negeri yang selama ini kalian sembunyikan dengan sangat rapi dari tim audit internal. Kiana kemudian memberikan isyarat kepada tim IT perusahaan untuk menampilkan dokumen-dokumen rahasia serta rekaman suara percakapan konspirasi mereka di layar besar panggung utama aula. Seluruh ruangan seketika menjadi sangat sunyi saat suara Baskoro dan Siska yang sedang merencanakan sabotase terhadap Adrian terdengar dengan sangat jelas melalui pengeras suara. Mengungkap semua niat busuk dan keserakahan yang selama ini mereka sembunyikan di balik topeng kebaikan. Para tamu undangan dan pemegang saham merasa sangat terpukul dan marah setelah menyadari bahwa mereka telah hampir tertipu oleh orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari elit bisnis yang sangat terhormat dan sangat berintegritas tinggi. Wajah Baskoro menjadi sangat pucat pasi. Sementara Siska jatuh terduduk di lantai karena menyadari bahwa rencananya telah gagal total. Kiana tidak berhenti di situ. Dia kemudian memanggil ayahnya, Bapak Surya, untuk naik ke atas panggung dan memberikan pernyataan jujur mengenai semua tekanan serta ancaman yang dilakukan oleh Baskoro terhadap keluarga mereka selama beberapa bulan terakhir ini secara paksa. Bapak Surya melangkah dengan penuh rasa malu dan penyesalan yang sangat mendalam. Dia mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Kiana serta Adrian di depan seluruh hadirin yang sangat terkejut melihat kejujuran yang sangat tiba-tiba ini dari seorang pengusaha yang dikenal sangat kaku. Pengakuan Bapak Surya menjadi paku terakhir bagi peti mati, karier politik dan bisnis Baskoro yang sangat ambisius.
Petugas kepolisian yang sejak tadi sudah menunggu di luar aula segera masuk dan memborgol Baskoro serta Siska atas tuduhan tindak pidana pencucian uang, penipuan, serta percobaan sabotase terhadap aset strategis nasional yang dikelola oleh Mahendra Group secara resmi. Siska berteriak histeris saat diseret keluar dari ruangan, memohon ampunan kepada Kiana. Namun Kiana hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat dingin dan tanpa belas kasihan karena dia tahu bahwa kakaknya tidak akan pernah berubah jika tidak diberikan hukuman yang sangat setimpal. Keadilan akhirnya ditegakkan di tengah pesta yang tadinya dimaksudkan untuk menghancurkan hidup Kiana dan Adrian. Setelah suasana mulai mereda, Adrian melangkah maju dan merangkul pinggang Kiana dengan sangat erat di depan semua orang, menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh kekuatan apapun di dunia bisnis yang kejam ini. Malam ini aku ingin menegaskan kepada seluruh dunia bahwa Kiana bukan hanya istriku melalui sebuah kontrak, melainkan dia adalah belahan jiwaku yang telah menyelamatkan Mahendra Group dari kehancuran yang sangat nyata melalui kecerdasan dan keberaniannya yang sangat luar biasa hebat. Mulai detik ini, Kiana adalah wakil pemimpin utama Mahendra Group dengan otoritas penuh yang setara dengan kekuasaan yang aku miliki selama ini. Pernyataan Adrian disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah dari seluruh hadirin, yang kini menaruh rasa hormat yang sangat mendalam kepada Kiana sebagai sosok wanita yang sangat kuat dan sangat pantas untuk menduduki posisi puncak kekuasaan. Kiana merasa air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. Namun, kali ini bukan air mata penderitaan seperti saat dia dipaksa menjadi pengganti di malam itu, melainkan air mata kemenangan atas semua ketidakadilan yang dia alami selama bertahun-tahun hidup dalam penindasan keluarga. Dia menyadari bahwa dia telah berhasil mengubah nasib buruknya menjadi sebuah anugerah yang sangat indah, berkat keteguhan prinsip moralnya yang sangat kuat. Ibu tiri Kiana yang juga hadir di sana mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang. Namun dia segera dicegat oleh petugas keamanan, karena dia juga terbukti terlibat dalam menyembunyikan aliran dana gelap suaminya yang berasal dari perusahaan kompetitor. Seluruh keluarga Adiwangsa kini harus menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat. Meninggalkan Kiana sendirian sebagai satu-satunya anggota keluarga yang tetap berdiri tegak, dengan nama yang bersih dan sangat terhormat di mata masyarakat luas. Kiana merasa beban masa lalunya telah benar-benar terangkat, memberikan ruang bagi dirinya untuk bernapas lega dan menatap masa depan yang sangat cerah bersama pria yang sangat dia cintai. Adrian mengajak Kiana untuk turun dari panggung dan mereka berdansa di tengah aula diiringi oleh musik klasik yang sangat lembut, menciptakan sebuah momen yang sangat romantis dan sangat emosional bagi siapapun yang menyaksikan kebersamaan mereka malam itu. Tatapan mata Adrian yang penuh dengan cinta dan kekaguman membuat Kiana merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Karena dia tidak hanya mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, namun juga mendapatkan hati seorang pria yang selama ini dianggap mustahil untuk ditaklukkan oleh wanita manapun. Perjuangan mereka melawan kegelapan telah membuahkan hasil yang sangat manis dan sangat memuaskan bagi jiwa mereka yang penuh luka. Malam itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pihak yang benar. Sementara para pengkhianat harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan keji yang telah mereka lakukan demi memuaskan rasa haus akan harta dan kekuasaan semata. Kiana melihat ke arah langit-langit aula yang sangat megah, membayangkan wajah ibunya yang pasti akan merasa sangat bangga melihat putrinya kini telah menjadi wanita yang sangat kuat dan sangat dihormati oleh banyak orang di seluruh penjuru negeri yang sangat luas ini. Dia telah membuktikan bahwa kebaikan hati dan kecerdasan intelektual adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan duniawi. Ketika mereka kembali ke rumah, Adrian memberikan sebuah kejutan kecil dengan menyiapkan sebuah makan malam pribadi di tepi kolam renang yang diterangi oleh ratusan lilin aromaterapi yang memberikan kesan ketenangan yang sangat mendalam bagi pikiran mereka. Kamu adalah pahlawan yang sesungguhnya malam ini, Kiana. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku dan perusahaanku jika kamu tidak hadir untuk memberikan cahaya di tengah kegelapan yang sedang mengepungku dari segala arah. Adrian memberikan sebuah ciuman lembut di kening Kiana.
Sebuah tanda pengabdian yang sangat tulus yang melampaui segala jenis kontrak atau perjanjian tertulis yang pernah mereka buat sebelumnya. Kiana tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Merasakan detak jantung suaminya yang sangat stabil dan memberikan rasa aman yang tidak pernah dia rasakan dari pria manapun sepanjang hidupnya yang penuh dengan cobaan berat ini. Saya hanya melakukan apa yang benar, Adrian. Karena saya percaya bahwa jika kita berdiri di atas kebenaran, maka semesta akan memberikan jalan bagi kita untuk menang, meskipun musuh kita terlihat sangat kuat dan sangat mustahil untuk dikalahkan. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang sangat indah, menikmati kemenangan mereka, sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk membangun masa depan Mahendra Group yang jauh lebih bersih dan jauh lebih transparan. Keesokan paginya, berita mengenai penangkapan Baskoro dan Siska menjadi tajuk utama di semua stasiun televisi nasional, yang memuji langkah berani Kiana dalam membongkar skandal korupsi terbesar di dekade ini dengan sangat rapi dan sangat profesional. Banyak wanita muda yang kini menjadikan Kiana sebagai inspirasi untuk berani bersuara melawan ketidakadilan di tempat kerja maupun di dalam lingkungan keluarga mereka yang seringkali masih bersifat sangat patriarki dan sangat menindas wanita. Kiana menerima semua pujian itu dengan sangat rendah hati, menyadari bahwa kekuasaan yang dia miliki saat ini adalah sebuah amanah yang harus digunakan untuk membantu banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Meskipun badai telah berlalu, Kiana tetap waspada karena dia tahu bahwa dunia bisnis selalu penuh dengan tantangan baru yang menanti di depan sana. Dan dia harus terus memperkuat kemampuannya agar tetap bisa melindungi apa yang dia miliki sekarang. Dia mulai menyusun program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan manajemen yang berkualitas seperti yang pernah dia perjuangkan dengan sangat susah payah di masa mudanya yang sangat terbatas itu. Kiana ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi gadis muda yang harus mengalami nasib seperti dirinya, yang dipaksa menjadi alat pertukaran ekonomi oleh keluarga yang sangat tidak bertanggung jawab. Adrian memberikan dukungan dana yang sangat besar untuk semua program sosial yang dirancang oleh Kiana, menunjukkan bahwa dia telah benar-benar berubah dari seorang kapitalis murni menjadi seorang pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi kepada masyarakat. Sinergi antara mereka berdua menciptakan sebuah standar baru bagi kepemimpinan perusahaan di Indonesia, di mana integritas dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Kiana merasa hidupnya kini telah lengkap, dan dia siap untuk menghadapi babak terakhir dari perjalanan cintanya yang sangat luar biasa ini dengan penuh keyakinan. Mentari pagi yang menyinari jendela kantor pusat Mahendra Group terasa jauh lebih hangat dan menenangkan bagi Kiana dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang penuh dengan tekanan mental yang sangat hebat sekali. Segala bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Adiwangsa dan Baskoro kini telah berakhir di tangan hukum yang sangat tegas dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk melarikan diri dari hukuman yang sangat setimpal. Kiana menatap berkas penahanan yang ada di depannya dengan perasaan campur aduk antara rasa sedih karena kehilangan keluarga dan rasa lega yang sangat mendalam karena akhirnya dia bisa hidup dengan sangat bebas sekali. Langkah kaki Kiana menggema di koridor penjara yang dingin saat dia memutuskan untuk menemui Siska untuk terakhir kalinya, sebelum kakak perempuannya itu dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang jauh lebih ketat keamanannya. Siska duduk di balik kaca pembatas dengan wajah yang sangat pucat tanpa riasan mahal yang biasanya dia pamerkan setiap hari untuk menutupi kekosongan jiwanya yang sangat haus akan harta. Tidak ada lagi sorot mata sombong yang dulu selalu meremehkan Kiana. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang sangat dalam serta penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk diucapkan di hadapan adiknya yang kini telah menjadi Funhan hebat. Siska mencoba untuk berbicara, namun suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat saat melihat Kiana mengenakan perhiasan yang sangat sederhana, namun memancarkan aura kekuasaan yang sangat luar biasa dominan di ruangan itu. Kiana tidak datang untuk mengejek atau membalas dendam dengan kata-kata kasar, melainkan dia datang untuk memberikan penutupan yang sangat bermartabat atas semua penderitaan yang telah dia lalui selama bertahun-tahun ini.
Dia ingin Siska menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Terutama di atas darah dagingnya sendiri yang seharusnya dia lindungi dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus tanpa syarat. Aku telah memaafkanmu di dalam hatiku, namun aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan kepadaku. Karena itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi pembentukan karakterku sekarang. Kiana berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Meninggalkan Siska yang mulai menangis dengan sangat keras karena menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya termasuk harga dirinya sendiri. Adrian sudah menunggu di dalam mobil limusin dengan senyuman yang sangat hangat. Siap untuk membawa Kiana pulang ke rumah mereka. Yang kini telah menjadi simbol cinta sejati yang sangat kuat menghadapi segala rintangan besar yang menghadang perjalanan hidup mereka. Setelah semua badai mereda, Adrian memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan yang sesungguhnya tanpa ada lagi embel-embel kontrak atau perjanjian tertulis yang sangat kaku seperti yang mereka tanda tangani beberapa waktu yang lalu. Dia ingin dunia tahu bahwa Kiana adalah pilihan hatinya yang paling murni, dan bahwa dia bersedia memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk menjaga kebahagiaan wanita luar biasa ini selamanya nanti. Persiapan pernikahan ini dilakukan dengan sangat rahasia, agar mereka bisa menikmati momen sakral tersebut hanya bersama orang-orang terdekat yang benar-benar mencintai dan mendukung hubungan mereka berdua tanpa ada niat jahat, yang sangat tersembunyi. Kiana memilih sebuah gaun pengantin berwarna putih bersih yang terbuat dari kain renda terbaik yang pernah ada di Indonesia. Mencerminkan kesucian hatinya yang tidak pernah tercemar oleh keserakahan keluarga Adiwangsa yang kejam. Dia tidak lagi merasa menjadi seorang pengganti yang tidak berharga. Karena kini dia berdiri tegak sebagai seorang wanita yang telah membuktikan bahwa kecerdasan dan integritas adalah mahkota yang paling indah bagi seorang manusia. Adrian pun menyiapkan sebuah cincin berlian langka sebagai simbol keabadian cinta mereka, yang dia pesan secara khusus dari pengrajin perhiasan terbaik di Eropa. Demi menunjukkan betapa berharganya sosok Kiana bagi kehidupan pribadinya yang sangat luas. Hari pernikahan pun tiba dan suasana di kediaman mewah keluarga Mahendra telah berubah menjadi sebuah taman bunga lili yang sangat harum dan sangat mempesona bagi siapapun yang melangkahkan kaki ke dalamnya. Para tamu undangan yang terbatas, jumlahnya merasa sangat terharu melihat bagaimana Adrian menatap Kiana dengan pandangan yang sangat dalam dan penuh dengan rasa hormat yang sangat tulus dari lubuk hatinya. Tidak ada lagi aura dingin dari sang CEO kejam. Yang ada hanyalah seorang pria yang sedang jatuh cinta dan merasa sangat bersyukur karena takdir telah mempertemukannya dengan seorang malaikat di tengah kegelapan dunia bisnis korporasi. Saat mereka saling mengucapkan janji suci di depan altar, Kiana merasa seolah-olah seluruh beban masa lalunya telah benar-benar menguap dan digantikan oleh harapan baru yang sangat cerah untuk masa depan mereka. Dia berjanji untuk terus menjadi pendamping yang setia bagi Adrian, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam menjalankan roda kepemimpinan Mahendra Group yang sangat besar dan sangat berpengaruh tersebut. Adrian pun bersumpah untuk selalu mendengarkan setiap pemikiran cerdas Kiana dan memastikan bahwa istrinya akan selalu memiliki panggung yang tepat untuk terus bersinar sebagai salah satu wanita paling kuat di seluruh penjuru negeri yang sangat luas. Resepsi pernikahan tersebut berlangsung dengan sangat hikmat namun penuh dengan kegembiraan yang sangat tulus dari semua orang yang hadir. Menyaksikan penyatuan dua jiwa yang sangat serasi dan sangat harmonis ini sekarang. Kiana berdansa dengan Adrian di bawah cahaya rembulan. Merasakan setiap detik kebahagiaan yang selama ini hanya bisa dia bayangkan di dalam mimpi-mimpinya yang paling indah saat dia masih hidup menderita. Dia menyadari bahwa setiap air mata yang pernah jatuh di masa lalu adalah pupuk bagi kekuatan jiwanya untuk bisa tumbuh menjadi sosok yang sangat tegar dan sangat disegani oleh kawan maupun lawan bisnisnya saat ini. Kehidupan baru sebagai Funhan yang sesungguhnya dijalani oleh Kiana dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak hanya berdiam diri di rumah, namun dia juga memimpin banyak inisiatif strategis di perusahaan Mahendra Group. Dia berhasil mengubah budaya kerja di perusahaan menjadi jauh lebih manusiawi dan sangat transparan. Sehingga tidak ada lagi celah bagi orang-orang seperti Baskoro untuk melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan.
Kiana juga mendirikan yayasan pendidikan bagi anak-anak terlantar, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka tanpa harus merasa takut akan kemiskinan yang mungkin saja menghalangi langkah kaki mereka menuju masa depan yang cerah. Adrian merasa sangat bangga melihat perkembangan Kiana yang kini telah menjadi pilar kekuatan bagi dirinya dan juga bagi seluruh karyawan yang bekerja di bawah naungan bendera besar Mahendra Group yang sangat megah. Hubungan mereka pun semakin hari semakin dalam. Bukan hanya sebagai mitra bisnis, namun juga sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi dalam segala aspek kehidupan yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Mereka sering menghabiskan waktu luang dengan melakukan perjalanan ke berbagai tempat indah di dunia. Menikmati kebersamaan mereka yang sangat berkualitas jauh dari hiruk-pikuk urusan kantor yang terkadang sangat melelahkan jiwa serta pikiran mereka yang sangat sibuk setiap harinya. Bapak Surya yang kini berada di pengasingan setelah menyelesaikan masa hukumannya yang ringan, sering mengirimkan surat permohonan maaf kepada Kiana. Mencoba untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat keserakahannya di masa lalu. Kiana membalas surat tersebut dengan sangat sopan, namun dia tetap menjaga jarak yang sangat tegas. Karena dia tahu bahwa beberapa luka di masa lalu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar sembuh. Dia membantu ayahnya secara finansial, agar bisa hidup dengan layak di masa tuanya. Namun dia tidak lagi membiarkan ayahnya mencampuri urusan pribadinya atau memberikan pengaruh buruk bagi keluarga barunya yang sangat ia cintai. Kiana menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah sebuah bukti nyata bahwa keadilan akan selalu berpihak kepada mereka yang memiliki hati yang bersih dan keberanian untuk selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran. Dia yang tadinya dipaksa menjadi alat pertukaran ekonomi, kini telah menjadi penguasa atas takdirnya sendiri dan memiliki kekuatan untuk membantu banyak orang lain yang sedang mengalami nasib yang serupa dengannya. Mahendra Group pun semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan ganda antara Adrian dan Kiana. Menjadi sebuah imperium bisnis yang tidak hanya kaya secara materi, namun juga kaya akan nilai-nilai moral yang sangat luhur dan sangat bermartabat tinggi. Setiap malam sebelum tidur, Kiana selalu menatap langit dari balkon kamarnya, memberikan doa syukur atas segala berkah yang telah dia terima setelah melewati lembah penderitaan yang sangat gelap dan sangat menakutkan itu. Dia tahu bahwa hidup tidak akan pernah luput dari masalah. Namun dengan adanya Adrian di sisinya, dia merasa siap untuk menghadapi badai apapun yang mungkin akan datang menerjang di masa yang akan datang nanti. Kiana tersenyum manis saat merasakan pelukan hangat dari suaminya yang selalu hadir untuk memberikan kekuatan dan rasa aman yang selama ini sangat dia dambakan dari sosok seorang pria sejati yang sangat tulus. Cerita tentang Kiana, sang Funyan yang berawal dari seorang pengganti, menjadi legenda yang terus dibicarakan oleh banyak orang di Jakarta, sebagai simbol kekuatan wanita yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun juga. Dia telah membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahwa kecerdasan adalah senjata yang paling mematikan untuk menghancurkan segala bentuk ketidakadilan yang ada di dunia ini secara total. Kiana kini hidup dalam kebahagiaan yang sangat paripurna. Menjadi ratu di dalam hatinya sendiri dan juga ratu di dalam imperium bisnis yang sangat besar yang dia bangun bersama pria yang sangat dia cintai dengan sepenuh jiwanya. Di akhir perjalanan ini, Kiana memandangi foto pernikahannya yang terpajang di ruang tamu utama. Melihat betapa jauh dia telah melangkah dari seorang gadis yang ketakutan di depan pintu hotel mewah itu dulu. Hidup memang penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Namun bagi Kiana, kejutan terbesar adalah saat dia menyadari bahwa dia layak untuk dicintai dan dihargai bukan karena wajahnya, namun karena jiwanya yang kuat. Dia memejamkan mata dengan penuh kedamaian, menyadari bahwa naskah hidupnya telah berakhir dengan sebuah penutup yang sangat indah dan sangat bermakna bagi semua orang yang pernah mendengar kisah perjuangan hidupnya yang sangat luar biasa hebat ini. Kiana dan Adrian akhirnya dikaruniai seorang anak yang sangat tampan dan cerdas, yang akan menjadi pewaris tunggal bagi kekayaan dan nilai-nilai integritas yang telah mereka perjuangkan dengan cucuran keringat serta air mata. Mereka mendidik anak mereka untuk selalu menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial, agar kelak dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana
dan sangat mencintai keadilan seperti yang telah dicontohkan oleh ibunya. Warisan yang mereka tinggalkan bukan hanya sekadar gedung-gedung pencakar langit yang sangat megah, melainkan sebuah contoh nyata tentang bagaimana kekuatan cinta dan kejujuran bisa mengubah dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik bagi semua orang. Epilog ini menjadi tanda bahwa setiap penderitaan pasti akan berbuah manis jika kita tetap setia pada jalan yang benar dan tidak pernah menyerah pada keadaan yang mungkin terlihat sangat mustahil untuk diubah. Kiana telah menyelesaikan perannya dengan sangat sempurna. Dari seorang budak takdir menjadi tuan atas hidupnya sendiri, dengan penuh martabat yang sangat tinggi di mata seluruh masyarakat yang sangat menghormatinya. Dengan langkah yang sangat mantap, dia terus berjalan menuju masa depan yang penuh dengan cahaya. Meninggalkan kegelapan masa lalu yang kini hanya menjadi sebuah kenangan yang memberikan pelajaran berharga bagi setiap langkah kaki yang dia ambil setiap harinya. Keberhasilan Mahendra Group kini diakui secara internasional sebagai perusahaan paling etis di dunia. Sebuah pencapaian yang merupakan hasil dari kerja keras dan visi besar yang ditanamkan oleh Kiana sejak awal masa kepemimpinannya. Adrian menatap istrinya dengan penuh kekaguman yang tidak akan pernah pudar. Menyadari bahwa Kiana adalah investasi terbaik dalam hidupnya yang telah memberikan imbalan berupa kebahagiaan sejati yang tidak ternilai harganya. Mereka berdua pun berjanji untuk terus saling menjaga hingga napas terakhir. Menjadi pasangan abadi yang akan selalu dikenang sebagai simbol kekuatan cinta yang mampu menaklukkan segala macam rintangan yang ada di jagat raya yang sangat luas. Ini selamanya. Malam itu, Kiana duduk di taman sambil menggandeng tangan Adrian. Mereka berdua menatap bintang-bintang yang bersinar sangat terang di atas sana. Seolah-olah ikut merayakan kemenangan mereka atas segala bentuk kejahatan duniawi. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kontrak. Yang ada hanyalah dua jiwa yang telah menyatu dalam ikatan yang sangat suci dan sangat kokoh untuk selamanya menghuni istana cinta mereka. Kiana menyadari bahwa setiap detail kecil dalam hidupnya telah membawanya menuju momen indah ini. Dan dia tidak akan menukar satu detik pun dari masa lalunya, karena semua itu telah menjadikannya wanita sehebat sekarang ini.